Terkasih dimanapun berada, masih setia ya Anda tentunya bersama kami di sini di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya di hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2016, doa mujizat pendewasaan hadir menyapa sobat terkasih untuk bulan ini di Rabu kedua untuk tahun 2016 yang pasti. Dan di studio juga sudah hadir Bapak Evangelis Asenso Hendra yang siap melayani Anda untuk hari ini yang pasti. Seperti biasa, buat sobat terkasih yang ingin didukung dalam doa nanti bisa bergabung bersama kami di sini di 94,3 FM melalui phone di 02717357792. Kami layani Anda tentunya dan kami prioritaskan Anda yang telepon dulu ya di 02717357792. Dan tentunya juga jangan lupa untuk Anda sobat terkasih dan acara talk show-nya bisa Anda simak di hari ini dan nanti bulan-bulan berikutnya Bayi akan sampaikan untuk Anda hanya di 94,3 FM dari jam 10 sampai dengan selesai. Langsung saja kita sapa nih Pak Asen. Selamat pagi Pak Asen. Selamat pagi Mbak Bayu dan selamat pagi para pengubah kehidupan semua. Selamat tahun baru. Iya betul sekali. Dan liburan kemana Pak? Nah biasa kalau saya liburan selalu di rumah kumpul keluarga. Oh gitu. Kirain jalan-jalan keluar negeri. Iya Pak Asen, seperti biasa langsung saja untuk menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Iya, para pengubah kehidupan ya, sekarang sudah tahun 2016. Ini adalah sesi awal, sesi pertama daripada acara kita ya. Senang sekali ya, kadang-kadang kita melihat bahwa ketika tahun baru itu ada harapan baru. Ya, orang-orang yang mungkin menghadapi kesusahan tahun 2015 berharap di tahun baru ada perubahan. Kemudian orang-orang yang mungkin belum ketemu jodoh berharap ya semoga tahun ini ada jodoh. Orang yang belum naik pangkat, punya karir yang bagus atau yang lain-lain mungkin berharap di tahun ini ada hal-hal yang baik yang akan bisa dicapai. Tetapi juga tahun baru kadang-kadang tidak memberikan sukacita. Kenapa? Ketika kita mulai menghitungnya, waduh sudah sekian lama saya menunggu belum ada perubahan. Umur saya sudah sekian, tapi masih seperti ini. Sehingga terjadi masalah. Ya, masalah adalah sebenarnya apa yang menjadi jurang antara yang ideal dengan yang fakta. Ya, yang ideal, yang namanya ideal itu apa? Ideal kan asal kata dari ide. Ide itu apa? Ya suatu gambaran. Ide suatu gambaran apa? Ya gambaran tentang suatu keadaan yang baik, suatu keadaan yang kita inginkan, suatu keadaan yang kita anggap, yang kita rasa kalau kita bisa mencapainya kita akan bahagia. Ya contohnya begini. Seperti misalnya sepasang muda-mudi yang sedang pacaran. Ya, ketika mereka saling taksir, katakan saling jatuh hati, kemudian yang pria mungkin mendahului karena kan adat orang timur pria yang harus mendahului mengatakan cinta, tapi juga faktanya pria juga yang seringkali mendahului memperlihatkan hilangnya cinta di dalam rumah tangga. Ya, saya tidak tahu mengapa seperti itu ya, adatnya orang-orang timur ya, orang Asia itu seperti itu, tapi itulah adat ya. Tentunya mereka berdoa apa? Membayangkan, wah kalau nanti sudah saling cinta, kemudian mereka akan menikah, mereka akan bahagia. Ya, kan idenya, gambarannya, ya, suatu di imajinasi mereka kalau bersatu menikah akan bahagia. Tapi kenyataannya kan belum tentu. Buat semua kita yang sudah menikah kan tahu bahwa pernikahan itu tidaklah semudah, tidaklah semulus, tidaklah seindah waktu kita masih pertama kali jatuh cinta, dalam arti apalagi jatuh cintanya cinta monyet. Ya, yang masih SMP, SMA itu ya kan masih bayangannya, wah kalau nanti bersama pasti persis seperti dongeng H.C. Andersen itu, mereka hidup bahagia selamanya. Ya, kita yang sudah menikah pasti tahu dalam pernikahan ada perbedaan pendapat, dalam pernikahan ada ya mungkin diskusi yang agak hangat bahkan panas, ada macam-macam lah. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang ideal itu? Apa sih yang kita anggap ketika kalau kita capek kita akan bahagia? Kalau kita katakan bisa memperolehnya, kita akan pasti lebih senang. Hidup kita pasti akan lebih, ya katakan, lebih nyaman. Ya itu kan ada semuanya sekedar hanya berupa ide ya. Ide itu apa? Sesuatu yang imajiner, sesuatu yang masih berbentuk di alam pikiran.
Dan ketika kita capai pun, kita belum tentu senang. Ketika kita capai pun, kita belum tentu bahagia. Ya, contohnya seperti yang tadi, ya kan? Ketika coba kita lihat para pengantin, ketika mereka di hari pernikahannya mereka bergandengan tangan ke altar, ya kan? Terus diberkati, wajahnya dua-dua super bahagia. Bahkan maaf kata saya katakan, tanpa mereka diajar tentang inner beauty lah, atau apa namanya kecantikan batin lah, dua-duanya pasti sinar matanya sangat terang, ya. Itu kemudian wajahnya sangat sumringah. Tapi kan itu tidak berlangsung lama. Kemudian apa? Nah, mulai ada masalah di keluarga, mulai ada kekurangan, mulai ada gelombang, mulai ada riak-riak perjalanan rumah tangga. Ya, terus apa? Mulai ada merasa sedih, susah, pertengkaran, tidak bahagia dan lain-lain. Padahal kan mereka merasa dengan mereka mencapainya, kemudian mereka menikah, kan mereka menikah untuk apa? Mencari kebahagiaan, mendapat kebahagiaan. Tapi ternyata yang mereka dapat juga ada plus-plusnya. Ya, plus pertengkaran, plus perbedaan pendapat, plus macam-macam, termasuk perbedaan dengan perbedaan macam-macam. Jadi sekarang kita mau belajar di tahun yang baru ini satu ayat daripada pemberitaan firman Tuhan, ya, yang saya ambil daripada kitab Mazmur pasal ke-90 ayat ke-12. Ya, para pengubah kehidupan yang mungkin sedang ada di rumah, ya, ataupun mungkin sedang ada di tempat kerja yang mungkin, ya, saat ini mungkin sedang break sebentar, ya, itu bisa pas kalau ada Alkitabnya atau mungkin sudah install di HP-nya, ya, HP cerdasnya, smartphone-nya, ya, bisa membaca bersama dengan saya sehingga apa perlunya juga kita membaca bersama, tidak hanya mendengarkan. Karena dengan kita membaca bersama dan juga mendengarkan sekaligus itu ada masuknya di dalam ingatan kita akan lebih dalam, lebih kuat daripada kita sekedar membacanya. Ya, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal 90 ayat ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijak sana. Nah, kita mau perhatikan ada hal yang menarik di sini, ya. Firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijak sana. Nah, kita mau perhatikan sekarang, ya. Dengan berjalan kita masuk ke tahun yang baru, tentu saja yang pertama tadi kita dengar bersama ada pengharapan. Ya, semoga penderitaan saya selesai sampai tahun 2015, kemudian tahun 2016 Tuhan mulai menjawab saya, mengangkat saya, mempromosikan saya, memberi kelegaan kepada saya dan lain-lain. Ya, itu yang positif. Tapi juga di satu sisi kita akan melihat apa? Ada sisi yang negatif ketika orang bilang, waduh, tahun 2015 ternyata tidak terjadi apa-apa. Tidak ada perubahan dalam hidup saya. Tidak ada peningkatan karir. Tidak ada kenaikan gaji. Mungkin tidak ada promosi jabatan. Ya, kemudian ada masih doa-doa yang belum dijawab. Kemudian akan ada keluhan. Nah, kita lihat yang menarik di sini firman katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi, kata sedemikian kan berarti apa? Ajar kami menghitung hari-hari seperti yang Tuhan mau. Ajar kami menghitung hari-hari bukan supaya kami kemudian menjadi mengeluh, bukan kemudian kita menjadi bersedih karena sudah sekian tahun mungkin kita dalam penderitaan, mungkin sekian tahun kita dalam kesendirian, sekian tahun kita di dalam proses Tuhan, sekian tahun kita di dalam masalah demi masalah yang membelit hidup kita, menyesak nafas kita, ya, membuat hidup kita tidak nyaman, tidur kita tidak nyenyak, hari-hari yang kita lalui pun tidak enak. Ya, di sini dikatakan dengan jelas, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Berarti Tuhan mau kita belajar, disuruh apa? Menghitung hari-hari kita seperti yang Tuhan mau, yang dengan cara yang benar, yang seperti Tuhan mau. Karena kalau kita hitung-hitung dengan penderitaan kita lihat, kalau orang menderita, ya, rasanya menderita sebentar saja sudah sangat lama. Tapi kalau orang bahagia, rasanya sebentar saja itu bahagia itu terlalu cepat. Contohnya katakanlah, kalau kita pergi tur ke luar negeri katakan, ya, itu 2 minggu kita pergi tur. Kalau kita sangat menikmatinya, loh, rasanya baru kemarin berangkat. Sudah guide-nya bilang, besok kita akan berangkat pulang balik ke Indonesia. Kita akan, tolong siap, kita akan wake up call jam sekian, makan pagi di hotel jam sekian, kemudian begitu sebelum makan pagi siapkan bagasi Anda, ya, taruh di depan kamar semua untuk koleksi bagasi, kemudian dinaikkan ke bus dan kita menuju ke airport pulang. Ketika apa? Masa-masa yang indah akan kelihatan terlalu cepat. Tetapi masa-masa yang buruk dan menyesakkan itu akan kelihatan sangat lama. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan Tuhan mau, ya, kita tidak menilainya seperti itu berdasarkan enak atau tidak enaknya. Kalau enak kita rasa terlalu cepat, kalau susah kita rasa ini terlalu lama.
Tapi Tuhan mau kita dikatakan apa? Mengajar kami sedemikian. Ada cara-cara yang kita harus izinkan Tuhan mengajar kita, sehingga firman Tuhan katakan hasilnya kita beroleh hati yang bijak sana. Hati yang bijak, bukan hati yang penuh kepahitan, penuh kemarahan, penuh kekecewaan, tetapi hati yang bijak. Hati yang bagaimana? Hati yang bijak. Kita tahu orang bijak tidak bertindak berdasarkan emosi. Orang bijak tidak bertindak berdasarkan laporan sepihak. Orang bijak tidak bertindak terburu-buru. Orang bijak tidak bertindak karena iri hati. Orang bijak tidak mudah dipengaruhi. Kita tahu hal itu. Orang yang bijak kemudian apa? Bisa menjadi penengah yang baik. Orang bijak bisa bersikap adil. Orang bijak bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat. Itu bijak. Nah, para pengubah kehidupan, sekarang kita lihat kebenaran tadi. Saya kembali ke kebenaran yang tadi, karena kita tahu firman itu adalah kebenaran. Yang di luar firman bukan kebenaran. Berarti apa? Apa yang kita lakukan, sikap kita, keputusan kita, pandangan kita terhadap masalah, pergumulan, penyakit, dan lain-lain, itu harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Ya, ada orang sedikit ketika ada penyakit, wah saya dihukum Tuhan. Dia selalu menganggap Tuhan itu kejam, dikit-dikit main hukum dengan penyakit. Ada orang lagi, waduh saya nggak naik pangkat, mungkin ada kutuk turunan, selalu menganggap ada kutukan. Ya, ada orang yang seperti itu dalam hidupnya. Jadi kita lihat sekarang semua harus berdasarkan firman. Apa kata firman? Nah, tadi kita kembali, ya. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Kita jujur saja. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini, ya, hari-hari kalender itu ada dua cara, ya. Seluruh bangsa di bumi ini menghitung hari-harinya, yaitu yang pertama dengan kalender lunar kalender namanya, yang berdasarkan pergerakan bulan. Ya, yang kedua berdasarkan pergerakan matahari, itu yang disebut dengan solar kalender dan lunar kalender. Ya, dua saja caranya, yaitu pergerakan bulan dan matahari. Nah, kita lihat sekarang. Tetapi yang ajaib kita tahu ketika Natal itu Tuhan hadir ke bumi, ya untuk pertama kali, dia tidak memberikan tanggalnya kepada orang Majus, bahkan kepada orang-orang ahli-ahli Taurat, dia tidak memberitahunya. Dia tapi memakai tanda bintang. Kita tahu di dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang, ya, berarti apa? Manusia sekarang di seluruh bumi memakai sistem kalender, menghitung hari-harinya dengan sistem pergerakan bulan dan pergerakan matahari. Tetapi Tuhan waktu dia mengirim anaknya, dia memakai tanda bintang. Berarti apa? Dia memakai waktunya sendiri, dia memakai kalendernya sendiri. Itu yang harus kita sadari. Berarti apa? Oke, kita tidak disalahkan memakai kalender bulan dan kalender matahari, ya, tetapi Tuhan memakai kalendernya sendiri di dalam hidup kita. Nanti apa? Tugas kita menyesuaikan hidup kita dengan kalendernya Tuhan. Nah, kita lihat lagi dikatakan apa? Ajar kami menghitung hari-hari. Kita lihat orang Israel ketika mereka di padang gurun, mereka mengeluh, mereka mengamuk. Karena kenapa? Rasanya mereka sudah keluar dari Mesir, ya kan? Rasanya mereka sudah percaya Tuhan. Mereka mau diajak keluar dari rumah perbudakan. Kita lihat sekarang, yang sebenarnya kan bukan mereka diajak keluar dari rumah perbudakan, tetapi mereka menjerit-jerit karena beratnya perbudakan. Kemudian Tuhan bertindak membawa mereka keluar. Nah, mereka merasa apa? Oh, karena saya sudah taat, sekarang berarti perjalanan saya harus mulus, rata, dan tersedia semua. Ternyata tidak. Di padang gurun kita tahu, ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka tidak dapat air di Masa dan Meriba selama 3 hari. Ya, dan mereka mengamuk. Kemudian sepanjang perjalanan mereka itu, mereka penuh dengan keluhan dan keluhan. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun mereka sudah ikut Tuhan 40 tahun, Alkitab catat, tidak ada satu orang yang kemudian masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, kalau kita lihat secara hari-hari yang mereka hitung secara pribadi, kami sudah terlalu lama di padang gurun ini. Mereka kan mengeluh begitu, sudah terlalu lama, dan mereka menuduh Musa, kamu membawa kami kemana? Yang kami lihat hanya tanah kering ini belaka. Karena kenapa? Jadi kalau kita lihat, sering kita hanya menghitung, sudah berapa lama saya susah, sudah berapa lama saya menderita, atau mungkin yang positif lah, sudah berapa lama saya taat, sudah berapa lama saya rajin ke gereja, sudah berapa lama saya melayani Tuhan, sudah berapa lama saya tobat. Terus, mana perubahan, mana promosi, mana berkat? Nah, persis seperti orang Israel itu. Mereka berjalan di padang gurun, mereka rasa mereka sudah taat berjalan masuk ke padang gurun. Sekarang mana berkatnya? Mana yang dijanjikan Tuhan?
Kan itu, jadi lihat, yang mereka hitung apa? Lamanya mereka berjalan. Sementara yang Tuhan hitung apa? Oke, kamu sudah masuk padang gurun. Sudah berapa lama kamu ikut aku? Tetapi 10 kali kamu selalu mengeluh. 10 kali kamu selalu menentang aku. Berarti apa? Kalau orang Israel zaman itu, mereka melihat mereka sudah taat dan sudah begitu lama puluhan tahun menderita di padang gurun, hidup dalam suasana yang panas, suasana yang tidak nyaman. Iya. Tetapi yang Tuhan lihat apa? Oke, kamu sudah ikut aku, tetapi perubahan karaktermu di mana? Ya, kamu sudah ikut aku, pengenalanmu akan Tuhan seberapa dalam? Itu yang Tuhan tanya kepada mereka. Jadi, sebagai orang percaya di awal tahun 2016, kita mau lihat. Mungkin kita sekarang berharap, ya semoga tahun 2016 ada perubahan. Ya semoga tahun 2016 diberi kelegaan, pertolongan, dan segala macam yang kita harapkan. Tetapi, maukah kita berpikiran dari sisi Tuhan? Ya, tahun 2016, sudah berapa lama Tuhan menunggu kita untuk berubah? Sudah berapa lama Tuhan tunggu kita untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan? Sudah berapa lama Tuhan menunggu kita untuk motivasi hidup kita? Ya, itu jadi lebih benar. Motivasi pelayanan kita menjadi lebih murni. Dan berbeda. Yang dari sisi kita hanya melihat kepentingan kita. Dari sisi kita hanya melihat, saya sudah ikut Tuhan berapa lama. Tetapi dari sisi Tuhan lihat, iya engkau ikut aku lama, tetapi tidak ada perubahan. Engkau ikut aku lama, tidak mengerti aku. Jadi, para pengubah kehidupan, kita lihat kembali. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijak. Sana, kita tahu kalau kita menghitung hari-hari kita yang dengan cara yang salah, kita akan marah sama Tuhan. Minimal kita akan kecewa sama Tuhan. Paling tidak kita lesu sama Tuhan. Kenapa? Tuhan, mungkin aku sudah hidup benar. Tuhan, aku tidak berzina, aku tidak menipu, aku pergi ibadah, aku bayar perpuluhan. Tapi kenapa hidup orang lain sepertinya lebih mudah? Kenapa rumah tangga aku tetap penuh dengan seperti katakan bukan hanya api dalam sekam, tetapi aku ini dikelilingi oleh sekam berapi. Misalnya begitu. Sudah berapa lama ini Tuhan? Aku tunggu sungguh, aku melayani, aku. Nah, dari sisi Tuhan katakan, benar kita sudah melayani, benar kita sudah sekian tahun menderita. Tapi adakah penderitaan itu mendatangkan perubahan dalam hidup kita? Adakah penderitaan itu merubah karakter kita? Atau malah penderitaan itu semakin membuat hati kita semakin keras, membuat kita menjadi semakin rapuh dalam arti lebih mudah mengamuk, lebih mudah emosi, lebih mudah melawan Tuhan. Jadi, para pengubah kehidupan, di awal tahun ini kita lihat, ya, apa yang ditulis oleh pemazmur adalah ajari kami menghitung hari-hari. Jadi kita mau dirubah cara menghitung hari-hari kita. Kalau dulu kita hitung hanya berdasarkan pergerakan bulan. Oh ya, sudah 1 bulan. Ya 12 bulan berarti sudah 1 tahun. Ataupun pergerakan matahari. Ya kan? Itu kita lihat. Oh ya, sudah. Kemudian apa? Ya sudah 10 tahun aku dalam kondisi seperti ini. Sudah 10 tahun aku seperti ini. Penderitaannya, masalahnya, kedudukannya, berkatnya, dan segala macamnya. Kita hanya menilai bagaimana. Kita menilai dari sisi kita. Kita melihat dari sisi kita. Dan kita mengukurnya juga dengan ukuran kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh pemazmur? Dia minta supaya dia bisa menghitung hari-harinya dengan cara yang benar. Dia menghitung hari-harinya dengan ukuran yang benar, sehingga hatinya makin bijak sana. Bukankah ketika kita menunggu 5-6 tahun buat sebuah jawaban, kita bukan menjadi orang yang semakin bijaksana dalam arti kita bilang, mungkin yang pertama kita kurang berdoa, yang kedua memang belum waktunya Tuhan sedang mengajar ketekunan yang lebih dalam hidup kita. Tetapi yang ada sudah terlalu lama, akhirnya ndak patean, ndak Tuhan-Tuhanan. Itu kan kita tidak menjadi semakin bijaksana, tetapi menjadi semakin emosional. Kita tidak menjadi bijaksana, tetapi menjadi semakin rapuh. Jadi, para pengubah kehidupan, sering Tuhan mengajar kita, ya, supaya kita bisa menghitung hari-hari kita yang sedemikian. Ya, dengan banyak cara Tuhan mengajar kita. Kita lihat sekarang, ya, seperti hidupnya Yusuf. Ya, kita diperkirakan ketika dia dijual usianya sekitar 14 atau 16 tahun.
Ya, kemudian dia bekerja di rumah Potifar. Kemudian dia ada di penjara bertahun-tahun. Sepertinya waktu itu hilang. Sepertinya semua sia-sia. Apa yang terjadi di dalam penjara? Dia tetap di dalam penjara. Walaupun mungkin lah, kepala penjara mengangkat dia untuk membantu. Tapi itu kan di dalam penjara. Dia tidak boleh keluar dari penjara. Tetap dia di dalam penjara. Tapi kita lihat, ya, tahun-tahun yang sepertinya hilang. Tahun-tahun yang sepertinya tidak ada perubahan. Tahun-tahun yang sepertinya, maaf kata, itu hanya membuang-buang waktu. Tahun-tahun yang menjadi bagian daripada tahun-tahun yang hilang di hidupnya. Ternyata itu adalah tahun masa persiapan dalam hidupnya. Dan kita tahu ketika dia muncul, tidak perlu dia menjadi lurah dulu. Tidak perlu menjadi bupati dulu. Ya kan? Tidak, dia langsung menjadi Perdana Menteri. Jadi, tahun-tahun yang hilang bukanlah seperti tahun-tahunnya Tuhan melupakan dia. Tahun-tahun Tuhan seperti menghukum dia. Bukan, tetapi itu adalah tahun-tahun persiapan. Jadi, dengan kita mengerti, ya, hati kita akan menjadi semakin bijak sana, bukan semakin mengeluh dan mengamuk. Kita tahu, ya, sebagai umat Tuhan kita akan diajar, ya, kita belajar ilmu-ilmu pengetahuan sekuler. Tetapi juga kita perlu belajar tentang firman. Dan firman Tuhan tidak hanya diajarkan di sekolah-sekolah teologi dan seminari, tapi juga diajarkan dalam kehidupan kita untuk dipraktekkan. Kita tahu kalau di kehidupan kita itu pelajaran yang langsung praktek, diajar dan dipraktekkan. Ya, kalau kita belajar di sekolah itu pelajaran teorinya, nanti prakteknya kapan-kapan. Ya, para pengubah kehidupan. Yang kedua, kalau kita perhatikan, ya, Tuhan mengajar Daud. Ya, dengan usia yang hampir sama juga, diperkirakan usia yang hampir sama. Ya, kita lihat dia diurapi oleh Nabi Samuel. Kemudian apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar oleh Saul sampai dia usia 30. Ada masa-masa yang susah, ada masa-masa penuh penderitaan, ada masa-masa yang berat di hidupnya. Bahkan Alkitab catat dia pernah sampai pura-pura gila. Kita lihat di sini. Ya, mungkin ada pengubah kehidupan yang mendengarkan siaran ini bilang, Pak, saya bukan pura-pura gila, Pak, saya hampir gila, Pak, atau sudah setengah gila dengan beban masalah dan masalah hidup saya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, lewat apa yang Tuhan didik dia, lewat apa yang Tuhan pimpin jalan hidupnya, dia muncul sebagai seorang pemimpin terbesar dalam sejarah orang Israel. Ya, dan kita tahu tidak ada raja besar lagi yang bisa melampaui kesuksesan Raja Daud di dalam sepanjang sejarah bangsa Israel. Jadi, yang kedua kita akan lihat apa? Kita akan menjadi bijaksana. Yang kedua kita mengerti apa? Bahwa Tuhan menjalankan rencananya bukan langsung lurus ke tujuan. Dan di dalam perjalanannya tidak mulus. Perjalanan itu tidak semuanya serba kita ngalami yang halus-halus. Kita akan mengalami segala yang kasar. Perjalanan yang tidak nyaman, penuh batu-batu, penuh jurang-jurang yang terjal. Supaya kenapa? Kita lihat, ya, seumur hidup Daud, kita tahu dia tidak seperti anaknya Salomo yang di akhir hidupnya menyembah berhala. Kita tahu kehidupan Raja Daud. Iya, di akhir hidupnya dia tetap ditemukan sebagai orang yang hidup benar. Jadi di situ kita mengerti, ya, yang kedua, bahwa Tuhan ketika menjalankan rencananya, ketika Tuhan mau mengangkat umatnya, ketika Tuhan mau meninggikan orang-orang yang dia kasihi, dia sayangi, dia pilih, jalannya tidak seperti yang kita inginkan. Jalannya tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi jalan itu memang dirancang oleh Tuhan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang terlatih dalam kesetiaan. Jalan itu membuat kita menjadi orang-orang yang tetap bergantung kepada Tuhan seberapapun suksesnya kita. Nah, beda dengan yang kita inginkan. Kenapa? Kita sudah dari orang-orang yang gagal dan tidak punya kesuksesan, ingin menjadi sukses tanpa tergantung penuh sama Tuhan. Cuma memerintah-rintah Tuhan. Bayangkan, dari orang yang butuh Tuhan, kerjanya memerintah-merintah Tuhan, apalagi nanti menjadi orang yang sukses, Tuhan jadi kesetnya. Tuhan itu hanya jadi, maaf kata, batu loncatannya. Tuhan itu tidak lagi menjadi Tuhan yang mengatur hidupnya, Tuhan menjadi batu loncatan, jadi pembenarannya saja. Jadi para pengubah kehidupan, kita lihat Tuhan mau apa? Sering kita mengeluh karena beratnya tekanan. Sering kita menangis, menjerit dalam hati.
Karena yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Yang terjadi tidak enak, itu menyesakkan, menyakitkan. Dan kemudian kita menjerit, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tuhan, aku sudah tidak mampu. Tuhan, kita menangis mungkin. Ya, mungkin ya kalau kita masih positif, kita masih berharap Tuhan tolong. Tapi kalau sudah negatif, kita bilang, mana buktinya engkau mengasihi? Mana buktinya engkau berkuasa? Buktinya keadaan sama saja sampai hari ini. Di situ kita mau diajar apa? Supaya hati ini bijaksana. Kita tahu, ya, orang-orang yang bijaksana itu akan mendengarkan banyak masukan baru membuat keputusan. Orang yang bijaksana tidak akan membuat keputusan terburu-buru. Iya kan? Nah, berarti apa? Orang bijaksana pasti banyak mendengar. Orang bijaksana pasti suka banyak belajar. Iya kan? Baru dia bisa bijaksana. Kita lihat di sini. Nah, kita sering kali jadi orang Kristen mau diajar Tuhan, maunya cuma diajar firman apa? Bahwa tahun ini tahun mujizat, tahun ini tahun pertolongan, tahun ini tahun Tuhan membayar kembali perpuluhanmu, menggantinya 100 kali lipat. Jadi perpuluhan itu dianggap sebagai investasi, bukan persembahan, tapi sebuah investasi uang yang akan kembali berlipat-lipat. Di mana ada Alkitab mengatakan persembahan itu adalah sebuah investasi yang akan dikembalikan. Persembahan adalah persembahan. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita tahu Kain adalah orang yang jahat, kata firman Tuhan. Ya, kita baca dia membunuh adiknya. Tetapi banyak orang Kristen itu lebih jahat dari Kain. Kenapa lebih jahat? Kita tahu Kain cuma marah, kecewa karena persembahannya tidak diterima. Dia hanya ingin mempersembahkan dan Tuhan tidak menerimanya. Kalau kita maunya, Tuhan, ini ku persembahkan, terima dan lipat gandakan. Kita lebih jahat. Kain tidak berpikiran bahwa ketika dia mempersembahkan, Tuhan akan kembalikan dia, memberikan dia kemudian hasil pertanian, hasil perkebunan yang lebih limpah lagi. Tidak. Dia hanya ingin memberi persembahan. Dia tidak berharap ada pengembaliannya. Tetapi kita paksa Tuhan terima, dan kemudian kita memaksa Tuhan juga mengembalikan berlipat-lipat. Kita lebih jahat seringkali. Yang namanya persembahan hanya memberi, bukan investasi, bukan umpan. Tapi seringkali kita mempersembahkan sebagai umpan. Kita mempersembahkan sebagai investasi. Dan itu bukan persembahan, itu umpan. Jadi para pengubah kehidupan, kita lihat kebenaran di sini. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Berarti apa? Kita harus melihat dari sisi Tuhan juga. Dan kita bilang, Pak Asen, saya sekarang usia sudah 35. Saya masih jadi orang karyawan biasa, Pak, di kantor. Jadi supervisor pun tidak, Pak. Kita mungkin melihatnya apa? Dari sudut usia kita. Mungkin kita lihat, Pak, saya pendidikan S1, Pak. Tapi gaji cuma UMR, Pak. Kita melihat dari sisinya kita. Tidak bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, iya, engkau sudah S1. Ya, engkau sudah bisa menamatkan mungkin S2. Tapi Alkitab tidak pernah baca sampai habis dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah tamat-tamat. Ya, mungkin kita menamatkan studi kita, tapi kita tidak pernah menamatkan baca Alkitab. Bagaimana bisa? Para pengubah kehidupan, kita lihat kebenaran di sini. Tuhan bilang tujuannya supaya hati kita bijaksana. Alkitab katakan apa? Hati itu adalah sumber kehidupan. Berarti apa? Kalau kita sumbernya kita tahu, ya kan, kalau sumbernya itu air tawar, ya keluar air tawar. Sumbernya air asin, ya keluar air asin. Sumbernya adalah mata air panas belerang, ya ujung-ujungnya mengeluarkan air belerang. Jadi yang Tuhan mau adalah apa? Hati yang bijak. Dengan hati yang bijak, aliran yang keluar apa? Damai sejahtera, sukacita, iman, percaya sama Tuhan, ketekunan. Itu kan yang mengalir. Bukan, Pak Azan, saya sudah doa 5 tahun, Pak, tapi belum dijawab. Pertanyaannya, doa selama 5 tahun, masing-masing per kali doanya berapa jam? Ya 3 menit, Pak. Kenal kita bilang berdoalah dengan tekun. Ya tekun, Pak, 3 menit, Pak. Loh, coba kita perhatikan seperti kita olahraga. Kalau kita sudah tiap hari lari pagi, tapi larinya cuma 100 meter tiap hari, itu kan berarti tidak ada peningkatan. Betul? Berarti tidak ada peningkatan. Kenapa? Kalau kita tiap hari lakukan, otomatis kardiovaskular kita menjadi lebih membaik. Kemudian apa? Jarak tempuh kita akan menjadi semakin panjang, kan? Kalau kita terbiasa, katakan, tidak mungkin baru pertama kali lari 500 meter sudah
lidahnya keluar terjulur kelelahan. Besok nambah lagi kan, sehingga apa? Dengan dia terbiasa olahraga lari 10 km buat dia ringan. Itu tandanya kan bahwa dia rajin lari pagi. Tapi kalau bilang, saya sudah doa Pak 10 tahun Pak saya doa, tapi saya 15 menit semua. Itu kan berarti jelas tidak rajin, tidak ada peningkatan apa-apa. Berarti apa? Ya memang kita tidak hobi olahraga. Alias juga kita tidak hobi doa, sehingga ya sekitar 3 menit, 4 menit cukup Pak, tiap hari seperti itu. Jadi para pengubah kehidupan, di awal tahun ini, kiranya kita mau berdoa, Tuhan berikan kami cara kami menghitung hari-hari seperti yang Tuhan mau. Selama ini kami hanya melihatnya dari sudut keinginan kami. Kami melihatnya dari sudut kebutuhan kami. Kami melihatnya dari harapan-harapan kami yang belum tercapai. Kami mengukurnya harapan yang belum tercapai dengan pengorbanan yang sudah kita berikan dalam hal menunggu, dalam hal berdoa, dalam hal beribadah. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat itu. Orang beribadah kan harus berubah. Kita tahu di Alkitab orang-orang yang ketemu Tuhan Yesus berubah. Iya kan? Dan maaf, saya mau sampaikan dengan terus terang, orang yang ketemu Tuhan Yesus bisa berubah menjadi lebih jahat atau menjadi lebih baik. Pilihannya dua. Tidak berarti semua orang yang ketemu Tuhan Yesus pasti berubah menjadi lebih baik. Tidak. Kita lihat ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, orang Saduki, ketemu Tuhan Yesus bukan berubah tambah baik, menjadi tambah jahat. Kenapa? Mereka bersekongkol, mereka bersepakat. Untuk apa? Memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada dia dan kemudian meminta kepada Pilatus untuk apa? Menghukum mati dia. Padahal kita tahu. Ya, nah sekarang pertanyaannya, Pak, tapi kan orang Yahudi waktu itu kan tidak memutuskan sendiri, tidak mengambil pertindakan main hakim sendiri menghukum Tuhan Yesus. Betul, kenapa mereka tidak membunuh dia? Kita tahu, karena zaman itu orang Yahudi dijajah oleh Romawi, sehingga mereka tidak punya wewenang keputusan akhir tentang hal-hal keputusan hukum. Iya kan? Jadi bukan karena mereka ini baik, bukan karena mereka ini takut Tuhan, bukan. Tapi mereka karena dijajah jadi keputusan. Tapi kan mereka bilang, salibkan dia. Bahkan mereka mengintimidasi Pilatus kan. Mereka katakan, kalau kau bebaskan dia, kau bukan sahabat Kaisar. Jadi kita lihat, orang ketemu Yesus yang terjadi dua hal. Yang pertama, seperti orang Farisi, orang Saduki, imam-imam menjadi tambah jahat. Bagaimana Pak kita jadi Kristen bisa tambah jahat? Bisa. Ketika kita beribadah hanya memikirkan keuntungannya dalam ibadah. Oh, sekarang saya punya Yesus maha kaya, saya harus jadi orang kaya. Saya tidak mau lagi naik sepeda motor, saya anaknya Tuhan, harus naik mobil. Kalau naik sekarang mungkin mobil, katakanlah mobil sederhana. Tahun depan saya harus naik mobil apa? Karena saya anak Tuhan. Kita menjadi semakin jahat. Kita menjadi orang yang semakin tamak dan mengukur segala sesuatu dengan duniawi. Iya kan? Kemudian yang kedua kita lihat, Yudas ikut Yesus, tapi kerjanya mencuri. Ya kan, setiap apa yang dipercayakan dia curi terus. Bahkan dia tidak puas hanya mencuri, gurunya pun dia jual. Itu pengikut Yesus. Kita lihat yang kedua. Ya. Sering sebagai orang Kristen kita ikut Tuhan, tapi kita mencuri. Mencuri apa misalnya kalau kita pelayanan? Orang disembuhkan, kita bilang, ya karena saya diurapi Tuhan. Karena saya dipakai Tuhan. Salah. Karena memang Tuhan mau menyatakan kasihnya, pertolongannya kepada orang itu. Bukan, tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Kemudian apa lagi? Ketika misalnya kita membawahi pengusaha-pengusaha itu semakin diberkati, kita bilang, oh karena saya yang mendoakan dia, si usahanya tambah diberkati. Iya, perusahaannya semakin banyak, hotelnya semakin banyak, di mana-mana. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu mencuri. Kemudian apa? Kita ikut Tuhan tapi juga kita mencuri. Mencuri apa? Misalnya sikap kita kepada anak, katakan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri. Kita mencuri haknya Tuhan. Misalnya, sebagai suami kita bekerja, kita diberkati dalam pekerjaan, tapi kita begitu pelit sama istri kita. Berarti kita mencuri kan? Kenapa? Tuhan memberkati kita lewat pekerjaan kita. Itu juga untuk anaknya dia, putrinya dia yang menjadi istrinya kita. Tapi kita pelit, kita mencuri berkat yang mesti juga kita salurkan kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak. Kita maling. Kita ikut Tuhan tetapi maling. Ya, saya ketemu banyak ibu-ibu yang mengeluh.
Ya, suami begitu pelit, suami begitu perhitungan. Ya, kalau mau beli apa-apa tunggu diskon dulu 100%. Mana ada diskon 100%? Ya, kalau enggak 75% diskon enggak usah beli. Ya kan sudah berarti ketinggalan mode yang ketinggalan kan nggak enak dipakai. Ya, namanya juga kita masih hidup di bumi, nggak bisa bilang pakai aja jubah kayak zaman Yohanes, zaman Tuhan Yesus kan kita pengikut Kristus. Loh, jubah 2000 tahun yang lalu punya model. Namanya kita mau main film atau opera, Natal ini. Itu. Yang ketiga kita perhatikan. Ya. Orang yang ketemu Yesus tambah jahat. Ya. Karena banyak orang yang diutus untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Ya, oleh imam-imam, ahli Taurat dan lain-lain, mereka mengutus orang untuk mengintai kalau Yesus salah ngomong, untuk mencari-cari kesalahannya. Bahkan mereka menanyakan Tuhan Yesus banyak hal untuk menyalahkan dia kalau dia salah ngomong. Contohnya, ketika ada yang menanyakan Tuhan Yesus boleh nggak bayar pajak kepada kaisar. Karena kan jelas kalau kepada raja Yahudi mereka pasti tidak keberatan. Tetapi ini kaisar Romawi, penjajah. Supaya kenapa? Kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh, mereka akan laporkan kepada otoritas Roma supaya dia ditangkap. Jadi mereka ikut Yesus itu hanya untuk menyalahkan. Nah, banyak orang Kristen juga kelihatannya ikut Yesus tapi hanya menyalahkan Yesus. Buktinya, Tuhan, saya ikut Engkau, mengapa kau kasih saya pekerjaan ini? Ini pekerjaan yang berat, kurang menghasilkan. Ini pekerjaan yang tidak menjanjikan, ini pekerjaan yang tidak punya karir, Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Kita ikut tapi hanya kerjanya menyalahkan. Kedua, Tuhan, rasanya Engkau salah, Tuhan, menempatkan saya di kota ini. Nah, kita menyalahkan Tuhan. Mereka ikut tapi menyalahkan. Kita perhatikan di sini banyak orang Kristen seperti itu tanpa kita sadari. Ya, jadi para pengubah kehidupan kita lihat. Adakah kita saat ini menyalahkan Tuhan? Mungkin kita bilang, Tuhan, mengapa kau berikan saya suami seperti ini? Saya mau tanya, mungkin ada ibu yang ngeluh tentang suaminya. Kenapa Tuhan berikan? Apa dulu ada malaikat datang kepadamu dan bilang nikahlah sama si Anu, nikahlah sama Mas itu juga tidak ada toh? Kita kan seringkali pilih sendiri. Tapi Pak, kalau saya jalan saya pilih sendiri, terus kemudian kami menikah, kan itu berarti kehendak Tuhan. Ngawur. Tidak seperti itu. Kalau kita terus memaksakan kehendak Tuhan pun mundur. Kita tahu waktu Bileam dihalangi oleh malaikat Tuhan, ya kan? Kita lihat malaikat itu bawa pedang, Bileam kan nggak bawa pedang, cuma naik keledai, ya kan? Malaikatnya menghadang, Bileam maju terus, malaikatnya yang mundur. Malaikatnya yang nggak bilang ku tebas keledaimu dan ku tebas lehermu. Tidak, malaikatnya yang mundur. Dan kita tahu beberapa kali kan malaikat itu mundur. Betul, ketika kita keras hati, Tuhan akan mundur dan mengalah. Itu sifat Tuhan. Tuhan gak akan suka kekerasan. Ya, tapi bukan berarti kemudian Tuhan tidak tegas. Kalau kita terus melawan, Alkitab bilang ada neraka menyala-menyala, yang menyala-nyala menunggu. Beda dengan kuasa gelap, setan dia menguasai manusia seperti orang kerasukan kan? Orang kerasukan kan tidak bisa menguasai dirinya. Kalau Tuhan tidak menguasai kita, dia memimpin kita. Jadi kita yang harus menundukkan diri. Itu bedanya. Para pengubah kehidupan. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang ketemu Yesus, kemudian menjadi tambah jahat. Kiranya kita bukan orang-orang yang ikut Yesus untuk menyalah-nyalahkan Yesus terus. Tuhan, kalau kau jawab aku 5 tahun lalu kan lebih baik. Loh, kita menyalahkan Tuhan. Kita lebih tahu dari Tuhan. Yang kedua, kita lihat golongan yang kedua. Orang-orang yang ketika ketemu Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang berubah. Ya, kan jadi orang-orang yang berubah. Kita lihat Rasul Paulus punya kehidupan. Orang yang keras, orang yang membela agama. Kita perhatikan, dia membela agama Yahudi. Dia merasa bahwa pengajaran kekristenan itu sama sekali sesat. Maka dia meminta surat kuasa dari imam-imam untuk memasukkan ke penjara orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Kita lihat, kenapa dia membela agama Yahudi? Karena dia tidak mendapatkan pewahyuan sendiri daripada Tuhan. Dia belajar dari Gamaliel, dia belajar mazhab Farisi. Berarti apa? Kita lihat, kiranya kita sebagai orang Kristen, kita bukan menjadi pengikut mazhab. Ya, mazhab Pantekostal lah, mazhab aliran ini, aliran tidak, menjadi pengikut Kristus. Karena kalau kita menjadi pengikut mazhabnya, kita seringkali bisa bersikap seperti itu.
Jadi keras kalau ketemu orang yang beda aliran gereja. Oh, dia tepuk tangan, saya nggak tepuk tangan nyanyinya. Dia pakai full musik, saya cuma pakai organ. Kita akan saling bermusuhan. Karena kita pengikut mazhab, bukan pengikut Tuhan. Nah, itu yang terjadi perubahan di dalam diri Paulus. Ketika dia berubah, dia bertobat. Dia tidak lagi mengajarkan tentang aliran Farisinya. Sekalipun dia adalah sebelumnya murid paling hebat daripada tokoh agama paling hebat aliran Farisi zaman itu, Gamaliel. Dia tidak ikut aliran, dia tidak ikut mazhab. Kita tahu, ya, mazhab aliran Farisi, ya kan? Kita tahu kebenaran penafsiran tidak akan pernah setingkat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan penafsiran tidak bisa menggantikan kebenaran firman. Kebenaran firman tidak bisa dikalahkan oleh sebuah penafsiran. Ya, firman tidak bisa dirubah oleh sebuah penafsiran. Misalnya, ya, bunyi ayatnya begini, karena penafsiran kita begitu, kita rubah bunyinya supaya sesuai dengan penafsiran kita. Tidak boleh, firman itu harus tetap bunyinya sama. Ya, ini yang harus kita hati-hati. Berarti apa yang kita lihat? Ketika Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dari Jumano dia jalan menuju ke Damsyik. Dia tidak lagi mengikuti mazhab Farisinya. Sekarang dia mengikuti Kristus. Jadi kita lihat para pengubah kehidupan. Apakah saat ini kita ini Kristen yang mengikuti mazhab? Atau yang mengikuti Kristus? Kalau mengikuti mazhab, orang lain gereja kita anggap bukan bersaudara. Ya, orang lain pendeta kita anggap, itu tidak seiman. Seperti misalnya, anak-anak muda di sini, kalian harus menikah dengan anak pemudi di sini juga. Kalau dari gereja lain, itu tidak seiman. Nah, ini kan ajaran yang salah. Ya kan? Kenapa? Karena kita pengikut mazhab. Jadi yang kita lihat, Rasul Paulus ketemu Yesus tidak lagi menjadi pengikut mazhab, tapi pengikut Kristus. Yang kedua kita perhatikan, ya, siapa di situ? Ya, contohnya para penangkap ikan itu, para penjala ikan itu, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, ketika mereka bertemu dengan Kristus, orang-orang sederhana yang tidak sekolah tinggi, orang-orang sederhana yang katakan orang-orang awam dalam bidang agama, mereka bukanlah keturunan imam-imam yang begitu tahu ngelotok tentang firman Tuhan, begitu ngelotok tentang ajaran-ajaran agama dan kitab suci. Mereka hanya nelayan yang mereka beragama, tapi mereka hanya menjalani hidup menjadi penjala ikan. Mereka orang awam, tapi mereka berubah. Mereka menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran. Mereka menjadi orang-orang walaupun tidak sekolah, tetapi menjadi orang-orang yang hebat. Jadi yang kedua kita lihat, ya, orang yang ikut Kristus, tidak usah kecewa mungkin sekolah kita tidak tinggi, tidak usah kecewa mungkin pendidikan kita tidak tinggi, tidak usah kecewa mungkin pekerjaan kita tidak berarti. Ketika kita bertemu dengan Kristus dan menjadi pengikutnya, Tuhan bisa merubah kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga, ya, mengikut Yesus. Murid-murid yang lain kalau kita perhatikan bukan rasul-rasul, tapi murid-murid yang lain di luar para rasul itu, ya, contohnya Filipus. Dia cuma seorang pelayan meja, dia bukan seorang rasul. Tetapi kita lihat, ya, Tuhan begitu menyertai dia dengan tanda-tanda dan mujizat. Ya kan? Tuhan menyertai dia dengan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Dia bukan murid Tuhan dari dalam hadis 12 rasul. Ya, kita lihat apa di sini? Tidak tergantung kedudukan kita. Misalnya, kita ini jadi pendeta senior atau pendeta junior atau mungkin jadi koboi junior atau apalah. Ya, tapi kebenaran hidup kita di dalam Tuhan, bukan jabatannya. Ya, banyak orang katakan begini, ya, gak usahlah mengapa mengandalkan posisi kemudian selalu berdasi tapi tidak berfungsi. Gitu. Mereka mengalami perubahan. Jadi, para pengubah kehidupan, apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi golongan pertama ketika kita ikut Yesus? Golongan yang hanya maaf kata, ikut untuk mencuri. Golongan yang ikut hanya menyalahkan Tuhan. Golongan yang hanya ikut untuk maaf kata, memanfaatkan Tuhan. Atau menjadi golongan yang kedua, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi,
Bukan pengikut mazhab, tapi pengikut Kristus. Orang-orang yang mengalami perubahan demi perubahan di hidupnya karena ikut. Para pengubah kehidupan. Kita lihat di sini. Terus tidak masalah berapa sudah lama kita sudah menunggu buat jawaban doa kita. Tidak masalah sudah berapa umur kita. Tetapi yang jadi masalah adalah seberapa kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran, seberapa kita lebih dekat dengan Tuhan, seberapa karakter kita semakin dirubah oleh Tuhan. Itu kan yang penting. Jangan berpikiran seperti anak-anak. Yang penting saya tiap hari sekolah, tapi kerjakan PR tidak pernah. Yang penting saya rajin sekolah, tapi tiap ulangan nilai jeblok. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Yang penting saya rajin ke gereja, yang penting saya rajin bayar uang sekolah, per bulan gak pernah telat. Tapi tiap ada ujian nilainya jeblok, tiap ada ujian nilainya jelek, ada ujian kekurangan sedikit ngeluh sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Ada masalah sedikit marah sama Tuhan. Itu orang-orang yang ujiannya gak pernah lulus. Mungkin kita rajin ibadah, mungkin kita rajin berdoa, tapi kan bukan hanya sampai di sana kekristenan itu. Iya kan, ada ujian demi ujian yang harus dihadapi. Ada persoalan demi persoalan di dalam hidup ini. Karena kita tahu, ya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi kan Alkitab bilang semuanya baik. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, bumi ini tidak lagi diciptakan untuk hidup kekal kan? Maka akan ada apa? Banyak masalah dan pergumulan. Nanti di surga aja baru nggak ada masalah, nggak ada air mata. Jadi para pengubah kehidupan, di renungan yang singkat ini, ya, saya tidak perpanjang. Kiranya kita mulai mengukur bukan hanya waktu yang kita sudah habiskan untuk menunggu, bukan hanya waktu hidup kita yang sepertinya hilang dalam persoalan, masalah, dan segala macam problem. Yang sebenarnya kita merasa, aduh, saya sudah umur segini, tidak ada perubahan. Saya sudah umur segini, sekian tahun. Tapi mari kita lihat dari sisi Tuhannya. Sudah berapa banyakkah kita berubah? Sudahkah kita menjadi semakin bijaksana hati kita dalam menilai segala sesuatu, menilai kejadian-kejadian, mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita? Atau hanya saja ikut Tuhan tapi mengeluh terus, ikut Tuhan hanya menyalahkan Tuhan terus? Ingat, saya ulang kembali, orang yang bertemu Tuhan atau ikut Tuhan itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang menjadi semakin jahat. Yang kedua, kelompok yang menjadi semakin baik. Kiranya kita menjadi orang-orang yang dimasukkan sebagai orang-orang di golongan yang kedua. Kelompok yang ikut Tuhan mengalami perubahan, menjadi orang yang semakin baik. Orang bukan pengikut mazhab, tetapi pengikut Kristus sejati. Biar renungan yang singkat ini menjadi bekal kita untuk menjalani bulan-bulan selanjutnya di tahun 2016. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you.
my side. How my heart would thrill to hear you say, Messiah has come. Oh, my brothers, hear these words. May they pierce your soul. Turn again to worship Adonai. Show your power as in days of old. Lord, Lord, let your fire fall. Burn up the idols of wood and stone. Lord, Lord, let your fire fall. We come before you, Father. We offer you our lives. Our hearts are on your altar. Consume the sacrifice. Lord, Lord, let your fire fall. Lord, Lord, let your fire fall. Come and show your power in our midst today. Lord, Lord, let your fire fall. Holy Spirit, come and have your way. Lord, Lord, let your fire fall. Purify your people. Set our hearts aflame. Give us holy passion. Come and glorify your name. Oh Lord,
FM Immanuel Peaceful Station. Baik sobat terkasih, Anda masih setia bersama kami di sini di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station ya. Saatnya kami buka phone untuk Anda yang ingin berinteraktif di 0271 735 792 ya. Di 0271 735 792. Dan ini sudah ada yang bergabung langsung, baik terima saja. Shalom, selamat siang. Halo. Iya, silakan Pak, silakan. Selamat. Langsung saja. Halo. Iya, silakan Pak, kami dengar ya, silakan. Ya, saya. Iya, langsung Pak, jangan sebut nama ya. Ya. Iya. Saya mohon petunjuk, kami akan pindah ke Papua mengikuti anak. Ya. Ya. Mengikuti anak itu, anak yang keberapa Pak? Ya. Anak yang keberapa itu? Yang pertama dan ketiga. Yang pertama dan yang ketiga. Maaf kata, Bapak putra putri berapa orang semua? Semuanya tiga. Semua tiga. Yang di Papua itu Dua. putri semua. Yang semua. satu di Lampung. Satu di Lampung. Lakinya. Baik, kita akan berdoa Pak ya. Iya. Nah, mungkin begini, kan pertanyaannya secara manusiawi begini Pak, kenapa kok tidak ke Lampung saja, tapi kenapa ke Papua, kan begitu? Tapi saya tidak akan berdoa Pak untuk hal ini ya. Nah, jadi saya tidak akan berdoa gini. Kan biasanya orang minta doa ke hamba Tuhan tuh, tolong Pak supaya ini lancar. Belum saya, kalau saya enggak Pak. Kita akan berdoa apakah memang kepindahan Bapak ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Iya. Iya, kalau saya tidak akan doa supaya lancar Pak perjalanannya, supaya tidak ada gangguan. Kami tidak berdoa begitu Pak ya. Iya, karena iya, Tuhan adalah Tuhan. Itu Pak, jadi berkenan atau tidak. Iya, baik. Jadi sebentar Pak Markus akan pimpin kita dalam doa ya, supaya apakah rencana kepindahan Bapak ke Papua ini berkenan kepada Tuhan atau tidak ya. Iya. Nanti kalau ada jawaban saya akan sampaikan, Bapak bisa uji sendiri kebenarannya ya Pak ya. Baik, Iya. Pak Markus akan pimpin kita bersama. Mari Pak kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak ini yang punya rencana untuk pindah ke Papua Tuhan, mengikuti anaknya. Kami mohon petunjuk-Mu, kami mohon konfirmasi-Mu Tuhan, apakah kepindahan Bapak ini berkenan atau sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup Bapak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima petunjuk-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Pak, saya mau tanya ya. Tadi waktu doa saya dengar satu kata Pak. Iya, halo? Iya? Iya Pak, saya dengar satu kata waktu doa Pak nih. Lelah. Saya mau tanya Pak, ada kata lelah. Itu siapa yang sering batin lelah Pak? Lelah Pak. Iya, lelah. Ya mungkin ya saya sendiri. Kenapa Pak sering batin lelah itu? Apa yang sering kali mengganggu di pikiran sehingga merasa lelah? Ya karena jauh dari anak-anak. Iya, tapi ibu setuju untuk pindah Pak? Ibunya sudah tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti Bapak sendiri. Iya. Baik, iya. Berarti saya bisa mengerti sekarang ketika merasa lelah itu bukan karena kesendirian Pak ya? Iya. Iya, baik. Jadi apa yang saya dapat tadi ya, bahwa kata lelah itu berarti Tuhan ngerti Pak tentang kepindahan Bapak ya? Iya. Iya, silakan saja Pak. Oh. Ya, silahkan saja, karena dekat dengan anak kan daripada sendiri itu kan apa, makanya tadi ada kata lelah. Ya rupanya ya memang tidak mudah Pak untuk hidup sendiri, apalagi di usia tua Pak ya. Iya. Iya, baik. Jadi silakan saja pindah ke Papua Pak. Iya, nanti. Ya, terima kasih Pak. Iya, Tuhan berkati Pak, selamat jalan. Tapi Iya, terima sampai di kasih. sana langsung juga cari gereja untuk beribadah Pak ya. Oh iya, saya Iya. senang sana banyak. Iya, baik. Tuhan berkati Pak. Iya, dan Iya. berkati. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama.
Iya. Halo. Shalom, terima kasih banyak Bapak untuk boleh berbagi bersama kami di sini. Dan pastinya untuk sobat terkasih yang lain, silakan menghubungi phone di 0271 735 792. Kembali berterima shalom, selamat siang. Halo. Iya, silakan. Teleponnya sudah masuk. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan Bapak. Iya, silakan Pak. Kami teleponnya sudah masuk. Iya, silakan. Halo. Mungkin pakai HP. Ya, ini Bapak nggak mendengar suara kami berarti di sini ya. Bisa dicoba lagi nanti Bapak ya. Kalau Anda yang ingin on air, bisa mendengarkan dari radio suaranya sendiri gitu ya. Tapi jangan terlalu keras, karena nanti suaranya bisa feedback gitu. Jadi untuk Anda yang ingin sharing dengan Pak Asen, bisa phone di 0271 735 792. Halo, shalom, selamat siang. Iya, silakan langsung Ibu. Halo. Iya, silakan langsung. Ibu langsung saja ya. Halo. Halo Ibu. Halo. Ya mungkin banyak yang tidak mendengarkan lewat radio. Ya Jadi mungkin gini Mbak, iya. pakai HP ya. Suaranya dia bisa terpancar kuat ke kita, tapi suara dari power HP-nya ke HP-nya dia enggak ada. Iya, jadi enggak bisa dengar suara. kembali gitu ya, feedback. Oke. Yang ditelepon baik terima. Halo, shalom, selamat siang. Halo. Iya, silakan Ibu, langsung saja. Halo. Iya, Ibu langsung saja ya. Ibu. Iya, ini kayaknya banyak trouble nih untuk siang ini. Buat sobat terkasih yang ingin on air, jangan lupa untuk menyalakan radionya ya. Dan apabila Anda menggunakan handphone, Anda bisa sedikit menjauh dari radio Anda biar terdengar suaranya begitu. Halo, shalom, selamat siang. Halo. Iya. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Iya, Ya, silakan langsung. saja Ibu. Mau tanya apakah keputusan saya untuk keluar dari pekerjaan dan bekerja sendiri ini sudah benar ya? Karena motivasi saya keluar adalah untuk Tuhan. Baik, begini Bu ya, saya akan berikan batasan begini. Kami hanya bisa bertanya kalau Ibu belum keluar. Kalau Ibu sudah keluar, kami tidak akan bertanya lagi. Saya sudah keluar, Pak. Ya, kalau sudah keluar nggak bisa ditanya toh Bu, karena Ibu sudah mengambil keputusan dan sudah melangkah. Ya, kecuali Ibu masih berpikir untuk melangkah, baru kita bisa bertanya, Tuhan, saya ada rencana begini. Kan? Baru kita bisa bertanya. Tapi kalau Ibu sudah keluar, terus mau bertanya apakah ini tepat atau tidak, lah kalau nggak tepat gimana Bu? Mana bisa balik lagi? Nah, maksud saya untuk membuka usaha sendiri ini sudah benar atau belum ya Pak? Nah, saya nggak bisa tanya kalau seperti itu Bu ya, karena berapa kali juga kasus yang mirip dengan ini. Contohnya begini ya, mereka sudah sebar surat undangan untuk menikah, terus baru mereka bertanya apakah mereka ini memang dijodohkan Tuhan. Lah itu kan susah Bu. Ya, ini bukan satu kali dua kali juga kami ada yang bertanya seperti ini. Ya, itu undangan sudah disebar ya, pernikahannya 1 minggu lagi, kemudian baru mereka bertanya apakah kami ini jodoh Pak. Loh, kalau gini kan susah. Iya, jadi kalau ketika yang bisa ditanyakan adalah kalau belum mengambil tindakan Bu. Kalau sudah mengambil tindakan terus Ibu bertanya apakah ini benar atau tidak, kita nggak bisa Bu tanya seperti itu kembali ya. Iya, baik. Kalau gitu gini Bu Pak, karena saya sudah yakin pesan saya ini mohon didoakan untuk usaha saya ini supaya lancar gitu ya. Nggak bisa Bu. Ya, nah, Ibu sudah dengar khotbah dari awal atau enggak? Iya, betul. Jadi gini ya, masalahnya orang Kristen itu adalah begini. Mereka sudah minta Tuhan setujui. Misalnya saya mau kerja gini, Tuhan buka jalan, Tuhan, tidak bisa Bu. Ya, karena di Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Kan Tuhan bilang, bawalah Tuhan dalam setiap rencana. Ya, direncanakan dibawa dulu ke hadirat Tuhan. Itu bukan direncanakan terus minta Tuhan oke kan Bu. Iya, tapi dulu waktu ngambil keputusan itu karena ada tanda dari Tuhan. Pada waktu itu saya mesram. Iya. Jadi
kemudian harus menjaga kandungan. Iya. Sebelum miskom ada pendarahan, harus menjaga kandungan supaya tidak miskom. Baik. Kemudian saya mengambil keputusan Keluar dari kerja. menjaga kandungan itu, saya keluar dari kerja gitu Pak. Baik. Dan terus ternyata saya sudah keluar kerja tapi Tuhan tidak mengizinkan, tetap miskom gitu Iya, Pak. itu sekarang tandanya kan berarti ibu keluar kerja pun itu tetap keguguran kan? Iya betul. Iya, berarti apa sekarang? Kan sia-sia ibu keluar kan? Sia-sia kan mengorbankan pekerjaan, tetap aja bayi itu gugur kan, walaupun ibu sudah istirahat total untuk untuk mempertahankan kesehatan kandungan itu. Iya kan? Nah terus sekarang ibu merasa itu tanda supaya ibu keluar kerja. Tapi kan kalau dari ceritanya ibu sendiri, saya mendapatkan datanya bahwa ini kan ibu keluar kerja pun itu tetap terjadi miskram kan? Iya betul. Lah iya, terus apa artinya sekarang? Kan sia-sia pengorbanan ibu. Betul. Iya berarti. Nah, sekarang yang saya akan gini Bu. Sebaiknya saya bekerja pada orang lain atau tetap Saya akan berdoa begini ya Bu ya. Apa maunya Tuhan atas ibu, itu yang saya akan doa. Iya. Gimana? Kalau ibu maunya saya ini minta diberkati kerjaan saya tidak bisa Bu. Saya hanya hamba Tuhan, tidak bisa paksa-paksa Tuhan Bu. Yang saya bisa adalah Tuhan. Iya. Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo? Halo Ibu. Halo. Ya baik, mungkin mungkin begini ya, para pengubah kehidupan yang mungkin sedang juga ingin menelpon, saya berharap dan saya menyarankan, mungkin kalau mau menelpon lebih baik pakai telepon rumah ya, karena kelihatannya ini ada beberapa kalau pakai handphone ini sinyalnya hilang-hilang ya. Dari tadi saya lihat beberapa yang menelpon sinyalnya selalu hilang, suara kami bisa mendengar suara mereka tidak bisa mendengarkan suara kami ya, sehingga menjadi halangan, tidak bisa konsul interaktifnya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi misalnya ada yang memang mungkin pas sedang ada di rumah ya, alangkah baiknya kalau bisa menelpon pakai telepon rumah. Jangan khawatir ya, kami tidak mengumpulkan data nelpon dari siapa ya, bahkan nama pun ya tidak kami anjurkan untuk disebutkan di konseling ini. Iya. Oke, baik Bapak. Dan sementara untuk Anda sobat terkasih yang ingin berinteraksi masih Bayu tunggu. Sementara untuk Anda yang ditelepon masih Bayu tunggu di kesempatan siang hari ini. Halo Shalom, selamat siang. Halo. Iya, Halo, silakan. Selamat siang. Mungkin radionya bisa dikecilkan sedikit. Halo. Halo. Iya, oke, nanti bisa dicoba kembali. Halo yang ditelepon, selamat siang. Halo. Iya, silakan Bapak. Halo. Iya, halo Bapak, silakan. Langsung saja Bapak. Iya, mungkin bisa dicoba lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Sementara saya bacakan satu SMS dulu ini. Dan kami informasikan untuk Anda, apabila Anda ingin on air, Anda bisa menggunakan radio, telepon gitu atau handphone, tetapi jangan terlalu dekat begitu ya. Oke, sebentar saya coba dulu yang ditelepon. Baik ya, mungkin ada gangguan hari ini, memang mungkin kelihatannya di udara banyak gangguan ya. Iya. Jadi begini para pengubah kehidupan, saya perlu sampaikan kebenaran ya. Ketika kita sudah mengambil keputusan seperti tadi ibu itu, saya sudah keluar. Terus apakah keputusan saya ini benar? Nah ini pertanyaannya seperti itu ya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kalau kita belajar ya Alkitab, ya Tuhan maunya kita mengambil keputusan, tanya dulu, bukan sudah jalan, sudah kita keputuskan baru kita tanya, Tuhan ini benar enggak? Itu tidak akan menolong banyak, karena ya kita harus bertanya Tuhan gimana? Kan seperti doa Musa, kalau engkau tidak memimpin kami, jangan suruh kami jalan. Dia tidak bilang, ya nanti kami jalan, nanti kau pimpin ya di jalan. Tidak bisa. Ya Musa pun kita perhatikan ya, sebagai seorang nabi besar ya di Alkitab, itu firman Tuhan katakan, dia pun memakai prinsip, kalau engkau tidak memimpin kami, jangan suruh kami jalan. Dia tidak bilang, pokok kami jalan Tuhan, nanti kau tunjukkan ya belok kiri, belok kanan, di mana jalannya. Tidak seperti itu. Jadi saya baru sampaikan kepada umat Tuhan ya, para pengubah kehidupan yang mendengarkan siaran ini, bahwa
Itu tidak bisa seperti itu. Contohnya lagi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ada orang sudah sebar surat undangan terus tanya, Pak, ini jodoh saya bukan sih dari Tuhan. Loh, karena sudah undangan sudah dibagi, Bu. Hari Minggu depan tuh sisa 7 hari lagi dia akan pesta. Bagaimana baru tanya? Ya, ini yang kadang-kadang kita ada masalahnya buat orang Kristen adalah satu ya. Kita punya kitab suci, tetapi di dalam kitab suci kita juga jelas yang ada yang namanya Roh Kudus. Dan ini yang paling jarang ditanya, paling jarang diajak bergaul, dan paling jarang dikenal oleh orang Kristen. Ya, saya perlu sampaikan itu. Sehingga apa? Oke, kita sudah punya petunjuk Alkitab. Betul, Alkitab itu adalah petunjuk yang lengkap. Tetapi petunjuknya yang mana di Alkitab? Itu yang akan jadi masalah kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kita tahu Roh itu yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Alkitab memang kebenaran. Untuk mengertinya dengan benar itu butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita hanya akan menciptakan masap-masap, kita akan menciptakan aliran-aliran, bahkan bisa kita menciptakan bidat-bidat di dalam kekristenan. Ya, jadi ini yang saya perlu sampaikan kepada para pengubah kehidupan dengan sangat tegas ya, dengan mungkin juga dengan nada yang keras. Kenapa? Karena kan orang bilang, seperti firman Tuhan katakan, apa saja yang dibuatnya berhasil, kata firman, betul. Terus apa saja dikerjakan berhasil? Tidak. Kenapa? Karena perlu dibutuhkan suatu level rohani, suatu level kehidupan, suatu karakter yang benar, sehingga apa saja yang dibuat disebut berhasil. Contohnya Yusuf. Kita tahu kan, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Kenapa dia sampai menjadi budak belian? Karena dia dijual. Dia tidak punya kesalahan, tetapi lihat, ketika dia dibeli oleh Potifar, dia tidak kerja semaunya. Dia tidak bilang, lah aku dijual, aku nggak salah, ngapain aku kerja sungguh-sungguh. Atau mungkin dia kerja tak karena cuma takut dipukul sebagai seorang hamba. Tapi dia bekerja dengan bertanggung jawab. Iya kan, dia bertanggung jawab walaupun dia cuma seorang budak. Sehingga apa? Firman Tuhan katakan, Potifar mengangkat dia. Iya kan, berarti apa? Ada mutu karakter. Ada karakter yang ditunjukkan dengan sikap, dengan tanggung jawab, dengan respon yang benar di dalam sebuah keadaan yang tidak benar. Dan tidak bisa kita langsung comot ayat itu. Pokoknya saya mau kerja ini, saya klaim firman Tuhan, saya baca. Mungkin di tempat kerja saya pasang apa saja yang dibuat berhasil. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi umat Tuhan, marilah kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita, berpikir secara kanak-kanak, berkata seperti kanak-kanak. Marilah kita menjadi dewasa. Baik, kita akan coba lagi menerima telepon. Baik, saya akan coba lagi terima yang di telepon. Halo, Shalom, selamat siang. Halo. Halo. Iya, selamat siang Ibu. Langsung saja bersama Pak Asen. Halo, Shalom. Iya, silakan Bu, langsung ya. Ini saya mau tanya, apakah keinginan anak saya masuk ke Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi itu sesuai kehendak Tuhan? Itu saja. Baik, belum masuk kan Bu ya? Ini baru ingin masuk. Sekarang dia kelas berapa Bu di SMA? Ibu? Ya. Dia kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Jadi rencananya masuk di Fakultas Ekonominya. Ya. Apakah memang itu rencana Tuhan? Oke, dia akan masuk di situ. Karena begini Bu, orang gagal ya di dalam kekristenan itu karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam rencana. Ya, di salah satu buku yang saya baca ya, itu dari salah satu pengarang Amerika yang terkenal namanya Lori Beth Jones ya. Itu dikatakan 30% daripada eksekutif perusahaan besar Amerika itu rata-rata itu salah jurusan, Bu. Ya, jadi kalau dia jurusannya tepat, dia kan bisa menjadi lebih hebat lagi kan, Bu. Iya, nah bukan berarti Fakultas Ekonomi itu kalah dari Fakultas Kedokteran, bukan Bu. Tapi apakah memang Tuhan menghendaki dia di bidang itu, kan itu yang penting. Ya, karena semua bidang kalau kita tepat kita akan jadi sukses Bu. Ya, baik, kita akan berdoa buat hal itu. Saya mohon Ibu tidak menutup teleponnya ya. Baik, mari Pak Markus bantu kita sehingga anak dari Ibu ini ya bisa memilih jurusan yang tepat. Apakah memang Tuhan inginkan dia kuliah di Fakultas Ekonomi atau di yang lain? Mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa anak daripada ibu ini Tuhan, yang berencana untuk melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tuhan. Tapi ibu ini juga menyerahkan kepada Engkau
apakah rencana itu sesuai dengan rencanamu atas anak dari ibu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, Ya. saya dengar satu kata ya yang saya ingin tanya kepada ibu ya. Saya dengar kata mampu, itu Bu. Nah sekarang apakah misalnya ada dari pihak keluarga, dari pihak orang tua agak ragu misalnya dari kemampuan akademisnya kah, atau dari kemampuan apa? Ketika Tuhan katakan mampu, Bu. Mampu. Iya. Ya, anak saya jurusannya IPS. Iya. Dan kata guru ekonominya nilai akuntansinya ya bagus gitu. Iya. Mampu. Terus kalau Tuhan bilang dia mampu, apakah dari pihak orang tua seperti ada suatu keraguan? Apa yang diragukan dari orang tua, Bu? Ya, kalau dari bapaknya, Iya. dia juga dosen Iya. di Fakultas Ekonomi. Baik. Tapi tidak di Sana. Baik. Terus apa yang kerasa? Enggak lah, seperti ada sedikit keraguan. Apa yang diragukan, Bu? Kalau Tuhan bilang mampu. Ini yang saya ingin tanya. Dia mampu, Bu. Mampu. Iya. Jadi kemampuan intelektualnya itu mampu, Bu, untuk kuliah di sana. Enggak begitu jelas, Pak. Begini saya mau tanya ya, Bu ya. Apakah selama ini misalnya entah bapaknya atau ibunya merasa ya rasanya mungkin enggak lah kalau misalnya di Universitas Gadjah Mada mungkin di yang lain gitu. Rasanya mungkin lebih sulit kalau di sana. Dari biaya gitu. Misalnya dari biaya atau dari kemampuan anak ini sendiri. Karena saya dengar kata mampu. Itu, Bu. Ya kalau saya lihat dia sekarang ya berusaha keras untuk ini pertama ujian dulu. Baik. Saya arahkan kalau sudah ujian ya kalau kamu mau pilih itu ya selain berdoa, ya. Kamu juga harus mengarah ke situ. Iya. Belajarnya ke pilihanmu gitu. Ya. Baik, Bu, saya cerita sedikit, Bu ya. Itu ada satu orang ya, satu keluarga yang saya kenal, itu anaknya SMA dan kemudian anaknya ingin masuk di pertanian, Bu. Menjadi insinyur pertanian ya. Orang tuanya ragu, Bu, atas anaknya ini. Karena itu masuk sekolah pertanian yang cukup terkenal. Jadi orang tuanya merasa satu dia ragu dari kemampuan akademisnya, kedua juga ragu dari kemampuan biaya, Bu. Ya. Gitu. Tapi kemudian waktu kita doa Tuhan katakan anakmu ini akan jadi insinyur pertanian. Dan benar dia lulus di di universitas itu, Bu, sebagai insinyur pertanian. Jadi kalau Tuhan bilang anak ini mampu, Bu, jadi nggak usah dikhawatirkan apapun. Misalnya, waduh kalau Gadjah Mada mungkin terlalu sulit masuknya atau mungkin yang lain saja yang mungkin lebih gimana. Nggak, anak ini mampu, Bu. Ya, jadi jangan ada keraguan sedikit pun. Silakan dia mendaftar nanti sudah tamat. Ya, saya akan berdoa buat hal itu sekarang, Bu ya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan ibu ini, keluarga ini, anak yang cerdas, anak yang mempunyai kemampuan akademis, anak yang juga mempunyai tekad Tuhan untuk menjadi sarjana ekonomi. Terima kasih. Apa yang Kau katakan dapat roh-Mu, anak ini mampu, dan ibu ini dan suaminya akan melihat Tuhan tidak pernah gagal. Dan anak ini akan menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan dan di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan apa yang Kau sampaikan. Dan kami akan mendengar anak ini diterima di fakultas yang dia inginkan. Karena dia mampu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Iya, nanti kalau sudah mulai masuk ya Bu ya, kami tunggu kabarnya. Iya, Tuhan berkati, Bu. Shalom. Shalom Ibu, terima kasih banyak. Dan mungkin di belakang Ibu ada yang mau berbagi lagi. Kami terima di kesempatan siang hari ini. Halo, shalom. Shalom. Iya, silakan langsung Ibu. Langsung saja Ibu. Ini saya mau tanya, keponakan saya itu yang sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi di pekerjaan yang baru ini apakah benar-benar yang terbaik yang mau pindah lagi tuh Bu, bukan ponakannya?
Gimana? Mau pindah lagi ponakannya? Enggak. Oh sudah tua Bu ya, pindah-pindah ya? Sudah ketakutan. Oh gitu. Jadi gini Bu ya, kadang Tuhan itu perlu mendidik kita dengan keras Bu, supaya kita trauma yang positif, dalam arti kapok Bu. Ya bukan kapok lombok tapi kapok tua Bu. Nah supaya kenapa besok enggak sembarang emosi, pindah berhenti. Jadi kalau ibu tanya apakah yang sekarang ini sudah sesuai mau Tuhan, saya enggak bisa jawab dan saya enggak mau doakan hal ini dulu. Karena kenapa? Dia harus dididik dulu Bu di tempat kerjanya yang baru. Oh gitu. Iya, supaya enggak sembarang dengan ngambil keputusan karena emosi, ngambil keputusan terburu-buru gitu Bu. Kemarin itu dia sudah mendapatkan pekerjaan yang ini. Iya. Ada panggilan lagi pekerjaan yang lain. Nah, naksir lagi. Tapi enggak, dia milih yang ini gitu loh. Oh ya, sudah toh Bu, kan harus kita ingat toh Bu. Ya. Apa kalau kita lihat ke timur rasanya langitnya lebih rendah ya Bu ya? Ke barat ya rasanya lebih rendah ya Bu ya? Coba kita ke sana Bu, sama tinggi semua Bu. Iya. Jadi sekarang kalau ibu tanya apakah tepat, biarkan dia bekerja dulu Bu. Biar bekerja dulu. Iya, karena kan sebenarnya begini Bu, orang sukses atau tidak itu bukan hanya kepintaran yang menentukan Bu, tapi paling besar karakter. Iya, itu yang disebut dengan faktor X-nya kan Bu. Ya, jadi kalau walaupun dia pinter misalnya, tapi di pekerjaannya selalu dimusuhi pimpinannya, kan nggak bisa naik pangkat Bu. Iya, karakter kan Bu. Iya, misalnya dia pinter sekali tapi malas kerja Bu, ya tetap karakter kembali Bu. Tapi misalnya dia tidak terlalu pinter tapi rajin sekali, ya karakter Bu. Oh, maksud saya itu yang ingin saya minta doakan itu biar dia itu mantap, atau maksudnya Tuhan tuh memberi kemampuan gitu loh. Loh sekarang Tuhan tidak memberi kemampuan, dia terus-terusan kepikir asal ada tawaran mau pindah lagi Bu. Enggak pindah lagi, maksudnya di kerjaannya. Sekarang gini, ibu sebagai tantenya mesti tegur, sudah di sana terus. Pindah terus, mau pindah kemana? Kecuali maaf kata Bu, buka perusahaan sendiri, silakan pindah. Enggak, saya tantenya itu bilang kamu itu jangan suka pindah-pindah. Itu maaf kata ya Bu ya, maaf ini Bu mau nanya. Itu mirip siapa sih Bu? Apa orang tuanya kah atau tantenya atau siapa, maaf kata ini? Enggak tahu, mungkin ya saya enggak tahu orang tua dari papanya ya, kecilnya gimana kan saya enggak tahu gitu. Biasanya selalu mamanya gitu. Itu enggak gitu. Iya. Dari keluarga yang tantenya ini enggak. Oh gitu. Papanya nggak tahu. Wah itu saya sering ketemu begitu Bu, kalimat yang sama saya sering ketemu ya. Kalau ditanya misalnya anak ini nakal sekali, bapaknya akan bilang, oh enggak, keturunan saya seperti ini. Ibunya juga bilang, enggak ada di keturunan saya seperti ini. Saya sampai bingung Bu, jangan-jangan ini anak pungut, anak angkat gitu. Kan ada yang ngaku Bu kalau gitu. Jadi kecil itu ikut emaknya, terus ikut tantenya kok. Nggak deket sama mamanya. Nah berarti kan pengaruh tantenya cukup kuat Bu dari kecil ini. Kalau tantenya itu... Tantenya juga sering emosional kok, tantenya kelihatannya Bu. Enggak tuh. Enggak pernah ya? Enggak pernah marah, cuma murka ya Bu ya? Enggak pernah terburu-buru, cuma sering kesusu. Susu kok ini loh, pekerjaannya ini, tapi saya sekarang sudah bersyukur loh. Iya, jadi sekarang biarkan dia Bu di sana. Iya. Kalau dia merasa tidak senang lagi, ada gesekan, enggak boleh pindah. Oh iya. Iya, karena kenapa? Karena Tuhan mau membentuk karakter kita Bu. Karena intinya gini, orang bisa sukses dengan ketekunan Bu. Tapi orang tidak bisa tetap sukses, ya, kalau dia karakternya tidak benar. Malah hancur lagi nanti jadi nol. Dia berapa hari lalu juga saya ketemu Pak Bu ya, orang yang di kota itu termasuk orang paling kaya. Salah satu terkaya di kota, salah satu kota terbesar di Indonesia Bu. Tapi sekarang ini jadi kere Bu. Karena dulu suka judi, habis dari judi Bu. Jadi kan dia bisa sukses Bu dengan kerja keras ya kan. Tapi suksesnya itu tidak bertahan lama kalau karakternya tidak benar. Nah sekarang yang penting karakter Bu, karena itu yang akan membuat bertahan sampai tua. Ya. Jadi sekarang kalau dia mau bilang, wah tuh kerjaan yang ini tidak enak, diam, tidak boleh pindah. Oh dia tidak bilang tidak enak, cuman saya tuh pengen tuh
biar maksudnya gini loh, Tuhan itu memberi kemampuan dia di sana itu dia bisa mengerjakan. Loh, Tuhan melatih toh Bu. Sekarang kayak anak-anak misalnya Bu. Iya. Dengan tangkas gitu loh. Loh ya maunya gitu. Bagaimana tangkas kalau enggak latihan Bu? Kita aja enggak mungkin dikasih pulpen bisa nulis toh Bu. Dulu masih kecil diajari pegangnya gini, nulis A ya toh. Nulis A-nya sampai 2 halaman, nulis B ya toh Bu. Iya. Sekarang tuh Ibu pokoknya kalau mau pindah enggak boleh. Gimana? Kalau pokoknya mau ngeluh mau apa enggak boleh pindah. Oh, dia itu enggak pernah ngeluh kok. Kalau dulu memang dia bilang gini gitu Pak. Ya. Tapi sini ya ngasih pengetahuan. Oh, kamu itu harusnya gini gitu. Iya, sekarang pokoknya harus bertahan di pekerjaan itu Bu. Iya. Ya. Sampai dia itu banyak berubah karakternya. Ya, karena saya juga orangnya gitu dulu Bu. Saya ini suka pecat bos Bu dulu. Iya. Iya Bu, karyawan yang bisa pecat bos saya Bu. Saya selalu bilang sudah saya berhenti di sini. Gitu saya selalu Bu kalau udah jengkel. Kan saya mecat dia Bu jadi bos saya. Iya. Daripada saya dibentikan saya pecat dia dulu Bu. Nah akhirnya kan tidak pernah sukses saya Bu karena emosional. Ya karena di bumi ini Bu ada orang-orang yang tidak boleh dilawan Bu. Iya. Kalau setan kita lawan tengking Bu. Tapi satu kita tidak boleh lawan orang gila Bu. Nah orang gila dilawan bagaimana ya Bu ya? Yang kedua tidak boleh lawan orang berkuasa. Orang berkuasa Bu. Loh ya nek pimpinan kita lawan dipecat tuh Bu. Iya. Iya diturunkan, dirumahkan ya Bu ya. Iya. Nah ya itu tidak boleh juga. Yang ketiga tidak boleh melawan orang beruang Bu. Iya. Lah orang punya duit kita lawan kan kalah ya Bu. Kalah ya. Iya, loh kita kerja sama dia terus kita lawan dia bisa cari karyawan, kita belum tentu bisa cari kerja Bu. Iya. Ya jadi satu orang gila tidak boleh dilawan. Iya. Nah, kita lawan orang gila ya kan repot Bu. Orangnya tidak tahu apa-apa. Iya. Yang kedua tidak boleh melawan orang berkuasa. Iya. Yang ketiga tidak boleh lawan orang beruang Bu. Iya. Nah itu harus disadari. Ya jadi nanti diingatkan kalau misalnya dia ada emosi atau apa diingatkan. Iya. Iya itu saja Bu. Oh ya. Ya Tuhan berkati. Ya. Oke, terima kasih banyak buat Ibu yang sudah mau berbagi di sini. Sementara yang ditelepon kembali Bayu terima shalom, selamat siang. Selamat siang. Ya, langsung saja Bapak. Iya silakan. Saya akan tanya Pak. Iya. Anak saya itu yang kedua kecil itu cowok. Iya. Anak laki-laki. Pada saat ini ada pendekatan dengan seorang anak perempuan. Apakah ini seizin Tuhan apa enggak? Loh, kalau Tuhan masalah begini loh Bu ya. Masalahnya Tuhan izinkan belum tentu berkenan loh Bu. Ya cocok apa? Nah ya, jangan ngomong cocok Bu. Orang nikah tidak ada yang cocok Bu pasti. Pasti orang nikah tidak ada yang cocok. Saya perlu sampaikan dengan tegas Bu. Dalam arti beda pendapat, beda selera, beda itu pasti Bu. Tapi maksudnya yang berkenan sama Tuhan itu Bu. Tuhan maunya nikah sama siapa? Contohnya ibu misalnya ya. Ini musim hujan, anaknya nelpon misalnya, Ma, aku izin pergi kolam renang ya Ma. Sama teman-teman, ini teman-teman sudah ngumpul. Ya mungkin ibu bilang, wah ini musim hujan kok nanti kamu batuk pilek pulang. Tapi karena dia sudah bilang, ini teman-teman sudah ngumpul. Akhirnya mungkin ibu bilang, iya sudah pergi, tapi jangan sampai sore kali ya. Kan di hati ibu sebenarnya mungkin apa kurang lega kan, kakak izinkan dia untuk pergi. Tapi karena dia sudah bilang, ini teman-teman sudah ngumpul, akhirnya ibu bilang iya kan. Baiknya gimana? Nah yang seharusnya kan izinnya, Ma, apakah saya boleh ke kolam berenang? Jangan bilang, iya ini teman-teman sudah ngumpul, ini sudah siap berangkat. Wah itu kan namanya bukan minta izin. Gimana ya Pak? Nah sebaiknya kita berdoa, Tuhan, apakah memang engkau berkenan ini anak putraku ini dengan putrinya si Anu itu Bu. Ya jangan tanya cocok, orang nikah tidak pernah cocok Bu, laki sama perempuan jalan pikirannya beda kok. Iya. Ya kan saya yakin ibu, maaf kata ibu juga pasti ada tidak cocoknya dengan bapak toh. Ya maunya orang tua itu ya. Yang kalau bisa pernikahannya itu kan ya yang baik. Ya yang harmonis. Ya. Loh ya toh semua ya gitu toh Bu. Bukan hanya harmonis Bu, tapi limpah ruah lahir batin Bu.
Iya. Iya, ya kan? Ya. Baik, kita akan doa sekarang, jangan matikan telepon dulu ya. Iya. Iya, mari Pak Markus pimpin doa. Apakah putranya ini ya yang sedang mengadakan pendekatan, sedang membina hubungan dengan seorang wanita, memang Tuhan berkenan ini hubungan, atau memang ada jodoh yang lain? Mari Bu, kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu. Tuhan, kami bawa ibu ini beserta putranya yang saat ini sedang ada pendekatan dengan seorang wanita. Ibu ini mau bertanya pada Engkau, apakah wanita ini adalah jodoh daripada anaknya? Apakah hubungan mereka itu berkenan pada Engkau, Tuhan? Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar akan jawaban-Mu. Demi nama Yesus, amin. Baik Ibu, Iya. saya dengar kata satu kata aja Bu, muda. Bagaimana Pak? Kata muda. Nah, yang saya ingin tanya sebelum saya jelaskan kata muda, anaknya Ibu usia berapa dan anak itu usia berapa Bu? 31. Yang pria, yang anaknya Ibu. Ya, 30. Anak perempuan itu 30-an. 30-an juga. Iya. Baik, kalau saya dengar kata muda, ya, berarti nanti itu jodohnya anaknya Ibu itu memang yang jauh lebih muda Bu. Muda, itu yang saya dengar. Iya. Iya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau sekarang dia sama-sama 30, berarti kalau Ibu sudah dengar kata muda Bu. Ya, selisih 1 tahun. Iya, berarti nanti itu sebenarnya nanti yang jauh lebih muda Bu. Yang cewek yang lebih muda. Itu muda, itu yang saya dapat Bu. Iya. Iya, berarti bukan yang beda selisih 1 tahun, mungkin selisih 5-6 tahun itu Bu. Iya. Iya, nantinya. Jadi Ibu doa terus ya, Tuhan, kiranya anak saya ini, putra saya ini akan menikah dengan memang jodohnya. Iya. Kalau yang jodohnya nyaman ya Bu, ya biar berantem, biar apa, cepat rukun Bu. Tapi kalau yang nggak jodoh, terus nikah dipaksakan, namanya memang bukan jodoh Bu. Kalau berantemnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu Bu. Iya. Ya? Iya. Jadi Ibu terus doa, Tuhan pertemukan anakku dengan jodohnya. Iya. Ya? Itu yang terus Ibu buat. Nanti saya dapat kata muda Bu. Iya. Ya, jauh lebih muda itu jodohnya ya Bu ya. Iya, Pak. Iya. Baik, Tuhan berkati Bu. Ya. Terima kasih Pak. Iya, baik sobat terkasih, masih ada beberapa waktu untuk kita boleh bersama di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang ingin sharing bersama Bapak Evangelis Arsenus Hendra, masih kami tunggu kebersamaan Anda. Dan kembali yang ditelepon, Beatrice Shalom, selamat siang. Halo. Iya, silakan. Langsung Mbak. Bu. Bapak, Iya. saya minta petunjuk. Iya. Saya punya calon. Gimana dengan tuntutan? Tentang apa ya Bu? Ini apa? Calon suami. Tentang calon? Iya. Oh, Ibu sekarang sedang membina hubungan dengan seorang pria gitu. Iya. Baik. Iya. Nah, terus yang Ibu ingin tanyakan? Kepengennya ya berlanjut. Kepinginnya berlanjut. Tuhan. Baik. Tapi Ibu ingin tanya Tuhan punya keputusan apa? Maksudnya saya kepengen petunjuk Tuhan. Baik. Sekarang Kak, saya perlu sampaikan begini Bu ya. Iya. Ini saya perlu saksikan. Ini pernah di dalam suatu berapa tahun lalu Bu. Iya. Ya, dalam ibadah itu ada satu orang ibu duduk di depan Bu. Ya, terus waktu saya sedang khotbah, Tuhan bicara sama saya lewat Roh Kudus. Tuhan bilang, kasih tahu perempuan itu pacarnya bukan jodohnya. Saya ragu Bu menyampaikannya, karena ibu ini saya lihat sudah berusia lah Bu, usia 40 ke atas. Saya pikir masa belum menikah. Saya salah dengar. Tetap Roh Kudus bilang, beritahu dia. Akhirnya saya dari atas mimbar saya sampaikan, maaf Ibu, saya tidak tahu Ibu sudah menikah belum, tapi pacar Ibu itu bukan jodohnya. Nah, saya turun mimbar selesai, pemimpin di sana bilang, betul Pak, dia belum menikah, sedang pacaran sekarang. Terus, tapi yang saya ada kecewa sampai hari ini, akhirnya tetap mereka menikah Bu. Dan kemudian 1 bulan kemudian ibu ini telepon saya nangis-nangis. Ya, ternyata suaminya tidak seperti yang dia bayangkan.
Walaupun Kristen diajak ke gereja tidak mau, dia lempar Alkitab, injek-injek kalau kitabnya Bu sama suaminya. Terus segala macam perbuatan kasarnya. Ya, itu yang saya pahit juga rasa kecewa. Kenapa Tuhan peringatkan dia nggak percaya? Tapi sekarang ya, Ibu siap misalnya kalau Tuhan ngomong sesuatu? Iya. Baik ya, Pak Markus pimpin kita dalam doa. Ya, apakah memang Tuhan berkenan atas hubungan ini atau tidak? Mari Bu, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini di hadirat-Mu Tuhan. Ibu ini punya seorang calon dan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Apakah hubungan mereka ini berkenan pada Engkau? Apakah calon ini adalah jodoh yang Tuhan tentukan bagi ibu ini? Kami semua siap mendengar akan tunjuk-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Ibu, saya mau tanya ya, waktu doa Roh Kudus cuma bilang satu kata, waktu. Nah, saya mau tanya yang pertama dulu, ada berapa pertanyaan saya untuk menjelaskan kata waktu. Ibu sudah kenal dia atau membina hubungan berapa lama? Ya, lumayan lama, kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun? Ya, waktu. Itu Bu ya. Yang kedua saya mau tanya, hubungan 1,5 tahun itu frekuensi bertemunya berapa kali Bu, misal dalam sebulan? Ya, sering Pak. Sering, misalnya setiap minggu sekali, 2 kali? Iya. Ya, jadi gini, ketika Tuhan bilang kayak tentang kata waktu, ya, sepertinya yang saya dapat begini di roh saya Bu ya. Ini yang hubungan 1,5 tahun ini belum belum cukup buat ibu dan dengan pria itu untuk lebih saling mengenal. Jadi waktu Tuhan katakan. Jadi ibu masih membutuhkan waktu lebih lagi untuk kemudian mengambil keputusan. Ya, jadi kalau dari roh saya mendapatkan ibu 1 tahun lagi baru ibu bisa memutuskan. Ya? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, Tuhan berkati Bu. Iya, terima kasih Pak. Shalom. Shalom. Iya, terima kasih banyak dan masih kami nantikan Anda untuk berbagi di sini. Sementara yang ditelepon, halo Shalom, selamat siang. Halo? Iya, silakan Pak, kami dengar. Iya. Halo? Iya, silakan Pak, kedengaran sudah dengan jelas suaranya. Halo? Iya Pak, langsung saja. Untuk sobat terkasih, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung melalui phone, jangan lupa untuk membawa radio atau mendengarkan dari suara kami dari radio ya. Biar nanti kalau kita jawab teleponnya bisa mendengar begitu. Halo Shalom. Shalom. Iya, selamat siang Ibu, langsung saja. Shalom. Iya, Shalom Bu. Ya Pak, ini saya kaki saya yang kiri ini sakit sekali Pak. Iya, sudah berapa lama itu sakit kaki kirinya Bu? Sudah lama itu. Sudah lama. Terus sudah diperiksa ke dokter kah? Sudah. Itu apa diagnosenya Bu? Itu lututnya sakit. Ya. Terus tulangnya itu rasanya linu-linu. Baik, waktu diperiksa ke dokter hasilnya apa Bu? Kesimpulannya? Dokternya katanya ini dikasih obat ini sudah, tapi sekarang tambah sakit lagi. Tambah sakit malah. Nggak di rongsen Bu itu tempat sakitnya? Belum, wong itu di klinik kok. Oh, di klinik. Iya. Baik, ya kita akan berdoa Bu ya, memohon kemurahan Tuhan. Saya tak tanya lagi ya Pak. Iya. Saya kan mau itu Pak, mau usaha sampingan di rumah itu yang cocok apa ya Pak ya? Oh gitu, usaha sampingan Bu. Berarti kalau usaha sampingan di rumah jangan yang cocok apa? Ya usaha jangan yang di depan loh. Yang di samping ya Bu ya. Baik, kita akan doa buat hal itu Bu ya, jangan dimatikan ya. Oh iya. Iya, baik, mari Pak Markus pimpin kita dalam doa untuk mohon kemurahan Tuhan supaya sakit di kaki kirinya itu tidak terus semakin parah tapi Tuhan pulihkan. Yang kedua, ibu ini minta petunjuk, dia mau usaha. Mungkin Tuhan bisa mungkin Tuhan adakan kasih petunjuk apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diusahakan. Ya. Mari Bu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa ibu ini
di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ibu ini mengalami sakit kaki di kaki kirinya Tuhan. Kau tolong dia Tuhan, biar ibu ini pulih merasakan kelegaan, ibu ini pulih disembuhkan dari sakit kakinya Tuhan. Juga kami bawa rencana ibu ini untuk membuka usaha di rumahnya Tuhan. Tuhan berikan petunjuk bagi kami untuk usaha apa atau jualan apa yang ibu ini bisa lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Amin. Ibu, Iya. iya, kita sudah doa buat kaki ya. Terus waktu kita doa buat usaha, Tuhan hanya bilang satu kata, Bu. Nanti ibu uji sendiri bener ndaknya ya. Rajin. Iya. Nah, kalau dapat kata rajin apa, Bu? Ya memang ini saya mengakui agak malas. Tuhan bilang tadi kasih tahu anakku itu rajin. Iya. Harus rajin apa ya Pak, bekerja ya. Maaf Bu, saya sampaikan begini ya. Tadi Roh Kudus bilang, itu hati ibu seringkali rasa hambar sekali Bu. Ya benar. Jadi Tuhan bilang, ayo nak lebih rajin. Ya berdoa ya Pak. Loh iya toh, sekarang ibu minta tolong Tuhan. Seperti kita jadi anak ya, minta ke bapaknya, Pak minta apa, tapi wah nggak mau belajar ya, aras-arasan ya, mana dikasih Bu. Iya. Memang sering nggak berdoa itu nggak bisa konsentrasi terus Pak. Nah iya, tapi mikirkan masalah bisa konsentrasi Bu ya. Nek mikirkan masalah kita bisa itu terus yang dipikirkan Bu ya. Tapi nek doa bisa nggak, sama sekali nggak bisa kadangnya Bu ya. Itu anehnya kita ya. Iya. Baik, jadi begini, Tuhan tidak berikan teguran kepada ibu dan tidak berikan petunjuk yang jelas usaha apa. Tetapi Roh Kudus maunya ibu ayo lebih rajin, jangan hatinya terus seperti hati rasa nelongso, rasa hambar sekali hidup ini. Itu dirubah dulu Bu, baru akan dijawab. Oh iya. Iya? Iya. Baik, jadi mohon Lanu nanti meningkatkan diri lagi, lebih rajin, lebih semangat. Iya. Ya, Tuhan berkati Bu. Amin. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah berbagi di sini, sharing bersama kami di sini. Dan untuk Anda sobat terkasih, satu penelpon Bayu akan terima untuk Anda. Halo, Shalom. Halo, Shalom. Iya, selamat siang, langsung saja. Iya, Pak, saya mau tanya. Saya kan ini bekerja di satu perusahaan. Baik. Tapi saya mengerjakannya di rumah. Baik. Nah, kebetulan saya juga punya anak masih kecil. Ya. Jadi saya sambil ngomong di Ya. rumah. Nah, sedangkan dari perusahaan saya itu ada target ini, target itu. Nah, saya untuk membagi waktu itu saya bingung sekali, Pak. Walaupun saya suka minta tolong sama orang di rumah, tapi tidak bisa 100% pastinya karena mereka punya kegiatan sendiri. Ya, terus yang ingin ditanyakan? Ya, saya apakah saya memang di pekerjaan ini tuh memang cocok untuk saya? Maksudnya Tuhan berkenan saya tetap bekerja di situ atau saya harus bagaimana begitu, Pak? Baik, kita mau doa Bu ya, saya nggak bisa jawab ya. Iya. Kalau saya mungkin jawabannya secara manajemen begini. Ya Ibu mungkin kalau ada anak kecil ya paling gampang solusinya adalah memanggil satu orang suster ya, atau sehingga Ibu bisa fokus ke pekerjaan itu. Kan begitu jawaban manajemennya Bu. Kendala biaya, Pak. Nah kembali kan, makanya kan kendalanya ada lagi kan. Iya. Makanya kan kalau secara manajemen jawabannya seperti itu Bu. Iya. Tapi kan kita nggak bisa jawab secara manajemen Bu. Iya. Kita akan maunya Tuhan maunya apa sama Ibu. Iya. Iya, baik Pak Markus pimpin kita dalam doa sehingga kita mohon petunjuk Tuhan, apa petunjuk-Mu buat hal ini. Ya, ibu ini bekerja di rumah tetapi sambil ada momongan yang harus dia urus sehingga di perusahaan itu ada target pekerjaan yang harus dicapai. Dengan adanya target sementara dia tidak bisa bekerja sepenuh waktu di rumah karena ngurusi anak. Ya, apa sih kehendak Tuhan? Apakah Tuhan memang mau dia terus lanjutkan pekerjaan ini, ya, atau mungkin ya dia harus lepaskan pekerjaan ini? Mari Bu kita sama-sama berdoa. Iya. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini Tuhan untuk menghadap di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon apa kehendak-Mu atas Ibu ini Tuhan. Dia ada pergumulan di pekerjaan juga, dia sedang merawat seorang anak kecil Tuhan. Kami mohon petunjuk-Mu Tuhan, apa kehendak-Mu atas ibu ini Tuhan.
karena dia juga harus ditarget oleh perusahaan, tapi dia juga harus merawat anaknya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap mendengar akan kehendak-Mu dalam nama Yesus, amin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkaulah jawaban, Engkaulah petunjuk, Engkaulah jalan. Engkau akan memberitahu ibu ini apa yang harus dilakukan, Tuhan Yesus, sehingga dia melangkah di dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu, sehingga perlindungan-Mu sempurna di dalam hidupnya dan rumah tangganya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih, haleluya, 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 amin. Ibu, begini Bu ya, saya maaf kata ini Bu ya, saya minta Ibu mengaku dengan jujur ya. Kadang memang Ibu kerjakan pekerjaan itu ya, tapi sebenarnya maaf kata Ibu tidak menemukan sukacita benar-benar di dalam pekerjaan itu. Pekerjaan itu seringkali seperti jadi bebanyan, jadi beban Bu, daripada jadi solusi buat Ibu. Ya kalau saya rasakan sih ini tanggung jawab saya ada dua, pekerjaan sama anak. Nah itu yang saya suka bikin, jadi harus yang saya prioritaskan yang mana dulu. Kadang saya suka jadi setiap hari tuh jadi mikir itu terus Pak. Iya, sehingga begini, waktu saya doa saya dapatnya ya Ibu tidak menjadi apa, jadi pekerjaannya seperti jadi beban Bu. Sepertinya kan, terima Tuhan, terima kasih buat pekerjaan ini. Dengan pekerjaan ini juga saya bisa membantu keuangan keluarga kami. Tapi ini seperti jadi beban Bu. Nah sekarang ini mesti dirubah. Ya Ibu mesti, Tuhan terima kasih, walaupun saya juga harus mengurus anak saya, tapi terima kasih buat pekerjaan ini. Jadi jangan merasa ini aduh ini berat, ini beban. Itu yang Tuhan mau Bu. Ya, jadi tetap Ibu kerjakan pekerjaan ini, tapi dengan sikap hati yang lebih baik. Jadi dengan mengucap syukur Ibu. Terima kasih Tuhan, dengan pekerjaan ini saya bisa membantu keuangan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Jadi jangan, aduh saya harus kerjakan ini, saya harus ada ngurus anak. Ini saya rasa di hati Ibu beban ini Bu. Ya saya juga kan karena memang saya butuh uang istilahnya bekerja, membantu suami. Iya, nah itu yang jadi beban saya kalau sampai saya keluar juga susah. Gitu. Sekarang jangan dijadikan beban. Ibu mesti, Tuhan terima kasih buat pekerjaan ini. Lewat pekerjaan ini Tuhan membukakan jalan supaya saya bisa membantu keuangan keluarga. Jangan gimana, saya harus gini. Nah Tuhan tidak mau sikap seperti itunya Bu, sikap mengeluhnya itu yang Tuhan tidak mau. Jadi Ibu mulai setiap pagi Ibu bilang, Tuhan terima kasih buat pekerjaan ini. Jadi sikap mengucap syukurnya itu yang Tuhan mau Bu. Ibu tetap kerjakan tapi sikap hatinya yang dirubah. Berarti Tuhan berkenan tetap saya untuk silakan. Baik. Saya akan doa buat Ibu, jangan tutup ya, ini doa yang terakhir. Bapak di surga, kiranya Engkau memberikan sukacita kepada Ibu ini. Di tengah kesibukannya, di tengah tanggung jawabnya Tuhan sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, tetapi juga Tuhan mempercayakan usaha. Tuhan mempercayakan suatu pekerjaan buat dia, sehingga lewat itu Tuhan memberkati, membantu ekonomi keluarga ini. Terima kasih Tuhan yang memberikan dia sukacita mengerjakan pekerjaan itu. Tuhan yang memberikan dia motivasi mengerjakannya, bukan karena beban, karena keterpaksaan harus mengerjakan. Tuhan juga karena kekhawatiran kehilangan pekerjaan dan penghasilan, tetapi dengan sukacita. Karena dia mengerti lewat hal ini Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan berikan dia sukacita mengerjakannya. Karena apa saja yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, Tuhan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati Bu. Terima kasih. Baik sobat terkasih dimanapun berada, untuk telepon interaktif harus kita sudahi di kesempatan siang hari ini. Dan tentu saja acara pendewasaan ini bisa Anda ikuti kembali pada bulan Februari tanggal 17 tepatnya. Dan tentunya untuk Anda jangan lewatkan talk show bersama Bapak Evangelis Asen Sohendra. Baik Pak Asen, sebelum berpisah seperti biasa ada pesan-pesan buat kita dan para pendengar tentunya. Baik. Jadi buat para pengubah kehidupan, buat kita orang-orang percaya, kiranya kita mengawali tahun ini dengan sikap hati yang benar. Kiranya kita mengawali tahun ini dengan pengharapan. Kita mengawali tahun ini dengan tetap semakin benar di mata Tuhan.
Ya, ingat bahwa di dalam Tuhan, katakan dengan jelas, di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apapun yang kita lakukan berbentuk ketaatan kepada Tuhan, berbentuk melakukan firman Tuhan, itu ada hitungannya semua. Tuhan memperhitungkan semua, karena Tuhan mengajar kita bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah mempekerjakan orang dengan sia-sia. Dia memberi upah yang layak. Bapak, terima kasih buat siaran ini, terima kasih juga buat Radio Immanuel, terima kasih buat kelancaran siaran selama ini Tuhan, terima kasih. Berkati setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan ini, berkati juga setiap pribadi yang mendengarkan Tuhan sesi siaran ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami akan bertemu kembali bulan depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik sobat terkasih, dengan berakhirnya program acara ini, berakhir pula Bayu menyapa Anda untuk hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2016. Terima kasih untuk kebersamaan dan perhatiannya. Pastikan Anda tetap setia di 94,3 FM.